Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi ajma'in. Alima annaka la taqbal nushal mujarrad fadawakaka min dawaqiha ma yusahil alaika wujuda firaqiha. Anusul mujarrad la yaqbaluhu illa man lam yastahkim fi hubbul ajilah wal unsu bi ladzatihal faniyah wa kana karimut taba' sahlal qiyad amma man rasakhat fihi tilkal khaba'is wa tamakkanat min batinihi wa kana la'imas sajiyah su'bal muqadah fala budda fi qasdi hidayatihi wa irsyadihi min ziyadati ala nushi wal wa'di wa wujudu ma yakharuhu wa yajbaruhu wa laisa dzalika illa ma dzakarnahu fa'rif qadran ni'man alaika bizalik wa'mal bi muqtadaha wa sallim li rabbika fi hikmati wa qudrati wa hasin dhannaka bihi wa qad qadama hadzal ma'na inda qawlihi man lam yaqbal 'ala Allah bi mulatafatil ihsan qayyada ilaihi bisalasilil imtihan. Yang kali Ibnu Athaillah musannif Ibnu Athaillah telah menjelaskan bahawa kenapa Allah menciptakan dunia sebagai tempat terjadi perubahan dan sumber kekeruhan dikarenakan hikmatnya yaitu agar manusia tidak jemu. Karena tidak jemu pada dunia dengan secara normal, maka Allah menjadikan dunia itu sebagai tempat perubahan supaya lama-lama manusia jemu terhadap keadaan dunia yang akan mengantarkan manusia tersebut merasa zuhud ataupun tidak terpaut hatinya dengan dunia. Jadi karena secara normal haitim jemu ke dunia sebab dunianya nampak jih memikat, yang nampak daripada dunia, yang zahir daripada dunia bisa membuat mata urang terpikat. Maka karena dunia bisa membuat mata terpikat karena di awalnya indah walaupun di akhirnya pahit, maka Allah menjadikan dunia tempat perubahan, terjadi perubahan. Hana yang sama dalam dunia, hana yang bertahan, berubah-ubah. Dan dunia adalah sumber kekeruhan, akedar, mekeda saja. Jadi dalam kehidupan dunianya, hana yang jernih, pasti nak keruh. Pah saganya, singit sagajih, timang saganya, cukok sagajih. Pulam. Nang kemenan dalam. Wajah antara pas dengan hanapas perlawanan juga. Panjang laganya, panik lagaje kemenan. Wajah yang hanapas juga perlawanan. Yang akedar berarti mekeda kan. Maka Allah telah ciptakan dunia, sengaja Allah hiasi dunianya dengan getebar berbagai macam kenikmatan, yang kenikmatannya hanya kenikmatan semu, dan di dalam kenikmatannya juga Allah gebi kekeruhan dalam kehidupan di dalam dunia. Jadi gebi kenikmatan semua untuk geuji tayo. Pun terpengaruh dengan dunianya atau hana. Yang memandum tujuan Allah untuk supaya hamba Allah baik bergantung kepada dunia tapi hanya bergantung kepadanya. Yang tujuan Allah. Cuma kadang-kadang itu hana teruk takalan kepada maksud tujuan, sehingga lalu terlena dengan kenikmatan semuanya tanpa tersadari bahawa kenikmatan yang sedang kita hadapi di dunia hanyalah fata morgana yang menipu. Padahal yang kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan di akhirat, atau kenikmatan yang hakiki adalah sampai kepada Allah dengan mendapat ridha Allah. Kan kenikmatan yang hanya sesaat yang merupakan fata morgana. Lagi tanya jak berjalan urut tarik nah. Tak ada dari JO na'i.
Tak bah i saja anda. Dah fikir pak ukur nak i di mana-mana dia kena. I yang nam no saja nam berarti tak bah yang nak pelele bantu dia kata nak zepal tu dah. Yang kemudian udip dunia yo. Dia tak uji sang nikmat bantu kakon. Jadi yang dia di pandangan awal indah padahal sebaliknya berakhir dengan pahit. Maka karena Allah getepu manusianya payah untuk pelikang hati dengan dunia, gepegat karakter dunia memang lagi kan. Sehingga ikut berhadis barang kata yang merasa heran terjadi perubahan dalam kehidupan dunia, nyan gak anggap katanya hana mengerti lam tentang karakter asli daripada dunia. Karakter asli dunia memang lagi yang berubah-ubah hana sama. Kayak diberikan alam mutaghayyir si berubah-ubah sehingga ajit ke definisinya kan hakikat kan hakikat mahiyah kan definisi. Dia mahiyah daripada dunia memang sesuatu yang berubah-ubah. Kemudian Allah Ta'ala lena pejut karakter dunianya berubah-ubah yang hikmat jih supaya hambanya baik terpaut hati dengan dunia. Kemudian agar mudah berpisah seorang hamba daripada dunia, Allah punya cara lain lama. Jadi luar biasa nikmat. Jadi sambung-sambung nikmat katanya. Alima annaka la takbal nusahal mujarrad. Allah Maha mengetahui sesungguhnya engkau wahai hamba la takbal tidak engkau terima akan nasihat yang semata-mata. Nasihat murni pasti tanya anda terima. Azawaka min zawakiha. Maka Allah merasakan akan engkau daripada rasa dunia, citra rasa dunia, ma yusahil alaika wujuda firakiha, akan sesuatu yang mempermudah di atas engkau akan adanya berpisah dengan dunia. Jadi Allah tahu bahawa engkau tidak akan menerima nasihat yang murni, nasihat belaka, nasihat tok-tok anda terima ni. Menyenam sekejap tiro urang alim atau urang sufi giat pegah baik tak mikat dengan dunia. Tanya tengah nak kenderaan saja anda, tengah nak rumah yang mewah, tengah nak mata benda dunia yang mewah, tengah bergelimang dengan harta dunia, kehidupan yang glamor. Jak ada tira urang sufi giat pegah. Yang paling dakun sabak hanara nang kaji nak pegah baik tak. Baik roh nan rasa ke kamu. Yang berarti untuk dah terima nasihat belaka dia nak siap. Han siap yang dah terima nasihat. Dak malaikat terni langit ya pegang nasihat batanya, yang nasihat tok sang handa terima. Maka karena handa terima nasihat tok, maka Allah gepecicipi batanya, geperasa bacut kiban dunia yang. Cara berasa gebi musibah. Liuronyona singoh katan. Uronyona singoh kahana. Uronyo mangat singoh ka hana mangat. Uronyo memeh singoh ka fit. Ngeng perasa dunia batanya sadar tu upaji ganyo go betha dah semikir bati je ke stres tu betha mika ate tele bati menyemenan hana patamat ba uronyo na singoh ka hana. Ini adalah cara Allah untuk supaya katanya mudah berpisah hati dengan dunia. Jadi Allah mencicipi cita rasa dunia kepada kita agar kita mudah berpisah dari dunia. Yang salah satu pada nikmat Allah. Karena Allah pasti mengetahui atas sifat ciptaan makhluknya. Dunia ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah. Pasti Allah tahu tentang hakikat karakter manusia dan tahu hakikat karakter dunia. Karena itulah maka Allah menciptakan manusia berikut sifat yang melekat pada diri manusia tersebut. Kemudian Allah memberikan kepada manusia pilihan-pilihan di mana seorang hamba terserah mau memilih yang mana. Apakah manusia tersebut memilih jalan yang akan mendapatkan ridha Allah atau sebaliknya memilih jalan yang akan mendapatkan murka Allah. Alima Allah tahu sesungguhnya engkau terima akan nusha nasihat. Nasihatnya nasaha makna khalis bersih. Zahabun khalis, zahabun nasih, emas yang bersih, emas murni. Ad-dinun nasiha, agama itu nasihat, agama itu bersih, tidak bercampur baur. Tidak bercampur baur dengan syirik. Jadi orang mentang sembah Allah tapi mendewa-dewakan
sesuatu yang selain Allah, berarti agama hana bersih lam. Dinun nasihah, agama itu khalisah, bersih. Nasaha makna logat ji khalasa. Jadi dalam logat nakan dhahabun nasih, makna ji emas murni. Nasihatnya berarti nasih gebuh makna nasihah secara makna uruf, iaitu iradah kebaikan, tak iradah kebaikan. Ustaz yang nasih, guru yang nasih. Makna guru nasih, guru yang iradah kebaikan kepada murid-muridnya. Orang tua yang nasih, orang tua yang ingin kebaikan kepada anak-anaknya. Jadi makna nusha ini ke pelajaran atau kebaikan. Saya menyana orang pegah kebaikan, na orang bi pelajaran, nya hana siap dah terima nya pelajaran tu. Fazawwaka, maka fazawwaqaka, maka Allah mencicipi akan engkau min zawakiha, daripada rasanya dunia. Keperasa biu. Maka ini saat tanya tergantungkan hati. Nah, habai Imam Syafi'i yang di mana tinggal long limatan, yang makna ji saat engkau menggantungkan hati terikat dengan selain Allah, Allah akan merasakan kekecewaan engkau terhadap sesuatu tersebut, supaya engkau kembali kepada Allah. Maksud ji saat tanya berat tergantungkan harapan kepada yang selain Allah, Allah berkecewa tu. Hang betruk. Supaya tanya pada ujung-ujung kembali kepada Allah. Oh, hasil kau menyebabkan Allah, hasil kau tak harap buat manusia, ibu kecewa tu, tak harap buat makhluk hang selesai, ujung-ujung ke lagi buat tarit patah, tak harap buat makhluk yang na rupa ji peroken tak harap buat pagi lagi, ternyata pagi pajuh tanaman. Ketika dia dapat tak harap le, kaku kembali kepada Allah. Memang hikmat, memang Allah sengaja ke berkecewa, kerana dia tergantung berat tergantungkan harapan manusia, maka berkecewa oleh Allah, kan tak harap Allah. Yang tak harap Allah, Allah hang berkecewa ada yang. Tapi kerana tak harap manusia, geperasa. Seolah-olah ge kencok rasa, keharap lembak yang kenlung. Rasain lu. Nusuhul mujarrad la yakbaluhu illa man lam yastahkim fi hubbul ajilah. Nasihat yang belaka, nasihat yang murni tidak akan diterima kecuali oleh orang-orang yang belum kokoh padanya cinta sesuatu yang segera. Apa itu sesuatu yang segera? Dunia. Karena lawan daripada ajilah, ajilah tempo. Ajilah kan akhirat. Ajilah dunia. Orang yang golong mantap dalam arti cinta ke dunia, golong istihkam, golong kokoh, golong keng, nyan yang hasil dan nasihat tu. Yang lain pun hasil dan nasihat. Itu saja rumah orang gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum bitaqwallah. Pai nampak dengar yang pelit tu. Tak nasihat orang gaya. Orang gaya cara nasihat ji rumah berdutung, kedai bangkrut, yang baru sadar. Dia tengah bergelimang kemewahan, anak pun tak nasihat. Mahana kaya tapi kalau lentai peti. Kaino An-nusul mujaradnya hana diterima kecuali orang-orang yang hana kokoh cinta ke dunia. Mereka mantap latih cinta ke dunia, hana puas cici nasihat. Hana ya tuli pada-pada bijih. Wal unsu biladzatiha, dan orang yang golong kokoh unsuan merasa senang, merasa nyaman. Orang yang merasa nyaman dengan kelazatan dunia yang fana. Ya orang kan nyaman, kan mangat dengan kelazatan dunia pun tak pegah akhirat. Paling zuhud tu kan kau pasti lah akhirat dah depan kalau kau pasti pun nak pegah tatah nampak yang boleh zuhud keimanan pihana lipih. Wa kana karimat taba sahlal qiyad, dan adalah orang yang mulia tabiat, sahlal qiyad itu gampang menundukkan, qiyad gampang tapu turut, gampang tapu tunduk. Punya orang yang tabiat mulia, kan orang ngasa, kan orang yang kerah hati. Amma man rasakat fihi tilkal khaba'is wa tamakkanat min batinihi wa kana la'i masajiyah bal muqadah fala budda fi kasdi hidayati wa irsyadi min ziyadati ala nusihi wal wa'di. Adapun orang-orang yang telah rasih mantap pada orang tersebut oleh demikian perkara yang keji daripada dunia, wa tamakkanan fi min batinihi, dan telah tetap daripada batinnya demikian yang keji-keji daripada dunia, dan ada orang tersebut tercela tabiat, memiliki tabiat yang kasar, tabiat yang
tercela. Su'bal muqadah, lagi sulit untuk ditundukkan. Ana mudah tak agak patih ke orang lain kan. Musa-musa begah. Beradak punya bahasa Aceh tu bayar getren malaikat langit apa gah. Orang lain apa dengar kan. Belum ada mayat berasa apa gah. Belum urung tabur kampung ke. Kenal mana ada orang? Ada orang punya tukang nasihat tabur kampung hang dengar. Ada orang luar. Yakin dia bacut. Ya wak ro tu. Datuk luar lah elok pegah. Ham dah turi pe wak luar. Dah wak ro lain bacut. Kau itu tapi yang terima nasihat. Ya kan? Nang kampung lagi kan. Dia tahu, dia tanya, ya dia tak merantau, dia abut, dia tahu kampung, dia pergi pengajian, nah urun Tuhan kampung yang ngerti ikut. Pergi apa lain, tanya mana ke apa lain. Hampas tak, hari tak jucolong tu, panen apa lalu ikut. Menan. Adapun pergi ala ilm, tanya urun tamang sudah berkahwin kampung yan. Nanti tu nak berkahwin, ke pakat but yang keimum. Yang nak urun nak ikut, lasan no, kena warot. Dah turi pian, menjelas kita urun. Oh ini saja alasan macam tu. Jadi menyatanya tabiat laim, tabiat tercela dan tabiat karim memang sulit untuk ditundukkan, sulit untuk diajak, sulit untuk dituntun, mana mudah. Fala budda fi kasdi hidayatih, yang uru-uru yang model menan yang kamantap perkara-perkara keji daripada dunia dalam hatinya dan memang watak goknya watak yang sulit untuk dituntun. Fala budda fi kasdi hidayati wa irsyadih, maka tidak boleh tidak pada kasat, pada tujuan memberi petunjuk dan memberi hidayah dan memberi petunjuk orang tersebut daripada menambah di atas nasihat dan pelajaran. Hanya nasihat pelajaran tu kata mahgah becut. Bahwa dianya yang ditambah itu wujudu ma yakharu wa yajbaru, ada sesuatu yang memaksa, ada sesuatu yang menguasai akannya orang tersebut, wajib dan memaksakan dia. Benar sesuatu yang memaksakan untuk ubati. Lagi urun dah pegah gak-gak haijak nah. Tahu gak-gak tayu yak semuanya mah haijak mung ka payah mak nawi. Payah mak nawi. Jadi lagi yang ciri urang yang laim sajiah payah mak nawi. Mana wi Allah Taala macam tu. Ya kan? Hana alam ta'an. Tutung gede, balik mata, mati anak, mati perumah. Sadar li. Makanya punya orang yang gepandang sesuatu secara hakikat, pu mentang yang gebili Allah, walaupun bala sekalipun, biarkan alhamdulillah. Sebab kadang-kadang yang teguran Allah, teguran nasihat Allah, kerana itanya hai pajuhli nasihat secara ngelafat mentang dengan kata-kata, payah dengan perbuatan nasihat. Maka menurut pandang kepada hakikat pu mentang pemberian Allah pasti baik, kembali maslahat katanya. Gebi tutung gede yang kadang-kadang selamanya tanya hantam pernah tengok ke Allah. Tutung gede pu mati anak tu mati nang balik mata kadang-kadang tengok ke Allah. Berarti harus ucap alhamdulillah. Makanya meo para wali pu mentang yang truk dari Allah, apakah nikmat, apakah musibah, bala dan macam-macam tu. Mandum bab bahurian sabi-sabi alhamdulillah, karena mandum na nikmat inanya. Yang termasuk nikmat kan sampai tengah hai pajau dengan nasihat. Di payangan payah kepaksa. Lagi santri hasil dengan tahe nah. Payah ada yuk batai tu waktu. Con batai cruk dia kemang. Baru itren. Nyata itu itren buat pengmantok aja. Payah bermenan. Jadi manusia nasyid dengan Allah lagi kan. Tengok kembali kepada taat kepada Allah, mencari ridha Allah semata, sehingga menghambakan diri kepada dunia tanpa ada paksaan dari Allah. Dengan nasihat-nasihat tok hai pajuhli. Walaisa zalika illa ma dzakarnahu. Dan tidaklah demikian sesuatu yang memaksakan akannya si hamba tadi, kecuali apa yang telah kami sebut dalam matan menu, itu geperasa dunia bi'uk, supaya mangat gampang tanya jarak hati dengan dunia, han terpikat li. Karena tabiat manusia memang terpikat dengan sesuatu yang perodakan kapan-kapan dia inginkan, selalu ada.
yang terpikat dengan yang selalu ada. Yang jaring-jaring na payah terpikat. Maka dalam kata-kata pepatah pu deh. Aduh long. Kok ni yang selalu ada, yang istimewa terkalahkan dengan yang selalu ada. Maksudnya tidaknya nak orang yang paling tak anggap istimewa, tapi kaya kampung istimewa orang yang bertanya, tapi dia tak boleh tanya tapi hana saya tak epat kampung, saya tengok epat di bandar, saya dosa apa hidup kan tak benar dia. Yang istimewa terkalahkan dengan yang selalu ada. Memang kodrat manusia lain. Manusia akan merasa jenuh, merasa jemu, merasa tidak terpaut hati kepada yang sering tidak ada. Walaupun yang istimewa deh. Istimewa tak dayan, tapi karena sering hana gadah istimewa. Yang istimewa terkalahkan dengan yang selalu ada. Maka karena dunianya hana selalu ada, sering terjadi perubahan, maka tujuan Allah tazhidal laka, untuk gepegatnya baik terpaut hati, gepezahid tu. Sangat mudah zahid tanya dalam kehidupan dunia, gebi dunia tidak selalu ada, sering tidak ada, sering berubah, sering hilang, sering lenyap. Kadang-kadang sangat dibutuhkan kahana. Dia nak boleh nah, dia boleh kah? Kahana untuk gepezahid tanya. Ini nikmat Allah je. Untuk guna ge tadbir oleh Allah. Jika gebi nikmat, gebi nikmat, gepejut tanya, gepejut buat tanya, gepejut gatur rezeki dalian, ge kontrol dulu, ge setel dulu mencara bebek mikat hati dengan atayan. Supaya tanya mangat mikat hati dengan Allah tu. Tapi kan anak iblis tu kan bergaru, nak nafsu, nak syahwat, nak pengaruh. Ada tulak-tulak, melembar-lembar ke solu. Kan? Fa'rif kadaran nikmat alaika bidzalika. Maka kenal olehmu akan nilai nikmat di atas kamu dengan demikian. Ingat yang nikmat Allah. Pegah nak nikmat segala udik. Yang nikmat benar motor tapi, nikmat benar rumah yang cedah, nikmat benar rumah raya, tangnya nikmat. Lain kan nikmat. Padahal hana gebi tanya tujuan Allah untuk baik terpaut dengan dunia, nikmat. Tapi hana dah sadari dah pegah hana nikmat segala udik. So yang pegah dia cantik kah hana can lah, hana nikmat. Ikai pegah can lele tu hana can lah kan. Sondang yang hana can, no can, hana can. Padahal hana gebi nikmat dia yang ketengah nikmat dah. Maka hana ada pandang secara batin. Yang berahli ke dunianya zahiruha ghirrah, batinuha ibrah. Secara batin di pelajaran, secara lahir tipuan. Dia boleh memandang lahir guys, hana ada kalan secara batin. Ada kita renungi secara batin, ternyata Allah gebi udip long laginya, ternyata Allah sayang kelong supaya hati long tidak terpaut dengan dunia. Hati long tidak terpaut dengan selain Allah. Tapi karena hantam takalan ubatin, tak lahir tu tak banding orang lain. Dengan Cina tak banding ro, dengan kafe tak banding ro, dengan waknya ku kaya-kaya. Jadi karena tak secara lahir tertipu. Karena sesuatu yang dipandang secara lahir biasa indah pada pandangan awal. Sesuatu yang indah pada pandangan awal biasa berakhir menyakitkan. Maka hati-hatilah, waspadalah. Kan. Wa'mal bi muqtadaha, dan beramal olehmu dengan muqtadanya nikmat. Maksudnya saruji yang wate kanyan tak anggap sabuh nikmat, muqtada nikmat itu harus bersyukur. Muqtada yang dituntutkan dari nikmat. Kebi nikmat Allah, tuntutan ke katanya bersyukur. Ni hana bersyukur tengok kena tanggap hana nikmat. Tajak le kena, tajak horata ulama tajak tayi mendoa, abu mendoa kelong mudah rezeki, abu mendoa kelong guna nikmat segala udip. Mendoa makin mendoa le ulama salehnya makin musibah waktu tu. Padahal makin ketamah nikmat le Allah, tapi kerana takalam secara lahir kan batin tak terperah tu hana ulama amjur yang terima doa. Masa bawahnya kalau hujat le ulama yang perah le urang keramak yang tapi dari mendoa kelong kalau makin musibah udip dalam nikmat. Padahal justru yang makin nikmat, tapi kerana dia tak artikan nikmat materi itu. Kan. Sehingga hana beramal dengan muqtada nikmat. Apa hana tanggap nikmat. Yang untuk pegah kan. Maka beramallah dengan muqtadanya nikmat. Wasallim li rabbika fi hikmati. Serahro olehmu bagi Tuhan kamu fi hikmati dalam segala kebijaksanaannya Tuhan wa qudrati dan kekuasaannya Tuhan. Wasim dzannaka bihi,
dan perbaiki akan dugaan prasangka kamu bihi dengannya Tuhan. Ya, hana ada buat dia. Tanggap hana nikmat sehingga hana bisa mengenal nilai dan ukuran nikmat, harga nikmat. Sehingga konsekuensi ji hana tak syukur. Pertama dia tanggap yang kenikmat. Ote tanggap kenikmat hana tak bersyukur. Ote hana tak bersyukur, hana tak serah roh kiban yang kebijaksanaan Allah dalam gato dia. Ujung-ujung berakhir dengan berudzan ke Allah. Yang kaitan malah hadis kudusi, ana inda dzanni abdi bi. Lun kiban yang disangka li hamba lun kelun. Tapi dia tanggap tengok gebi bala sedangkan Allah kiban tadzan kepada Allah. Kalau kata ana berubah-ubah hidup tu. Ina payah balik. Mencuba-cuba kita latih hati baca-baca dengan cara tarenungi le potrai nak ke perjalanan hidup tanya. Orang tarenungi dari semenjak lahir nak litun kau likut mentang. Tarenungi dari hari ke hari kiban perjalanan hidup tanya. Tak banding orang yang lebih rendah kehidupan dunia dengan katanya tak banding waktu hana menjan bisa bersyukur tanya. Ketika kau mampu terapkan syukur dalam hati, yang kinan baru nak kebahagiaan dalam hidup. Ana kebahagiaan lain selainnya kan. Maka takadama hadzal makna dan sungguh telah terdahululah ini maksud ketika kata musannif man lam yakbal 'ala Allah bimulatafatil ihsan qayyada ilaihi bisalasilil imtihan. Orang yang tidak datang menghadap di atas Allah dengan kelembutan kebaikannya Allah, insya-Allah akan menyeret ilaihi kepadanya Allah bisalasilil imtihan dengan menggunakan rantai-rantai cobaan dan ujian. Seharusnya Allah berkehendak hambanya kembali taat mencari ridha Allah dalam kondisi baik. Allah gebi nikmat, tanya tak syukuri nikmat, tak taat ke Allah. Tapi kerana handa tim dengan cara gad-gad, kaya dah, gebopak pada ku tu, gebotalo. Putalo Allah angka salasilil imtihan, gebi ujian dan bala. Ketika gebi ujian dan bala, hilang segala-galanya yang ada hanya Allah, baru kembali kepada Allah. Yang maksudnya walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karha. Bagi Allah sujud apa saja yang ada di langit dan di bumi, apakah sujud tersebut secara sukarela, tau'an atau karhan, atau secara paksa. Handa tim sujud secara tau'an, gepaksa oleh Allah. Handa tim sembahyang dengan cara agak-agak, geput bangkrut, mati anak, mati permo, tutung kedai, puyana gada, hilang segala-galanya, udip sebatang kara. Ngentol nak mengadu lah. Pihak Allah kan? Dan ada mengamati mana tabah wa Allah. Ladu hai batin ngamati mana? Pihak mati inang-inang mati inang, mati anak. Puyang na mati, udip sebatang kara, baru tinggal ke Allah. Menurut kiban kerhati. Yang berat kerhati lagi abayan. Yang maksud benar, sujud kepada Allah, sujud bagi Allah apapun yang di langit dan di bumi, tau'an secara taat, sukarela atau karahan gepaksa. Yang maksud dalam kalam hikmah ilikut, orang yang tidak mau datang menghadap di atas Allah bimulatafah. Mulatafah lutufu lembut, dengan kelembutan ihsan kebaikan Allah ke tanya. Allah gebi kebaikan ke tanya, gebi nikmat dari gepejut tanya, gepe gad pisik tu hana cacat, gebi udip gato rezeki. Nganggak-gak lagi kan han je datang menghadap di atas Allah. Qayyada ilahi. Insya-Allah ge ikat ilahi hamba tersebut menuju kepada Allah. Atau qayyida ilahi, diikatkan kan hamba menuju kepada Allah bisalasilil imtihan, dengan rantai-rantai cobaan dan ujian. Maka lagi-lagi ketika Allah memberi ujian dan cobaan yang salah satu nikmat sih. Tabam maka nganggap nikmat nandukan munyo Allah gebi lagi yang tak ingin lagi tanya inanna bahagian nafsu. Dah bahagian nafsu. Ketika Allah gepetruk lagi yang tak harap, kitanya kau pasti yang tak harap yang sesuai dengan nafsu. Hana tahu orang harap berkena musibah hotel kana. Pasti yang truknya sesuai dengan nafsu. Berarti pemberian Allah tidak murni, bercampur dengan keinginan nafsu hamba. Tapi ketika Allah gebi bala dan musibah,
bertolak belakang dengan nafsu hamba. Pasti pemberiannya murni dari Allah. Hana bahagian jatah hawa nafsunya. Man sogat pemberian yang murni kemauan Allah dengan pemberian Allah yang di situ bercampur antara iradah kemauan Allah dengan kemauan si nafsu hamba. Sogat. Kan yang murni kah? Sogat yang murni dengan yang kawi. Sogat yang original ketimbang yang kawi. Dah pasti gad yang original. Dim ya Allah gebi bala. Pasti nak tersimpan nikmat di balik balayan, dan bala yang gebi kehambaan original dari Allah. Tapi ketika Allah gebi peroken nikmat atau cita-cita yang tak inginkan lagi tanya, walau nyan pemberian Allah, tapi nak bercampur dengan apa yang selera nafsu tanya. Itu laki Allah, Allah nak pemudah rezeki kalinya ganti status bujuk mukawin dalam musik peng ke jalan main. Betul. Ada dah muka sang goreng di Sarawak. Tapi sanggup tak belum muh 20 manyam. Nak minta urinang yang bagian 20 manyam. Sehingga bak 2000 kurung belahan mengantau status. Yang kan nikmat dari Allah kan. Tapi nikmat yang bercampur dengan selera nafsu tayang. Jadi antara nikmat yang bercampur dengan selera nafsu ketimbang nikmat yang original murni daripada Allah, dah pasti gad yang original. Kan makaji para walinya ketika datang musibah, alhamdulillah kan ka innalillah. Alhamdulillah kan meninggal ni, alhamdulillah. Tu yang dutung rumah, alhamdulillah. Dempu, alhamdulillah. Sebab mandum dari Allah. Yang datang dari Allah pasti nak nikmat. Yang hai duduk tanam matanya, tanya berujud qaulun ngai pegah fi'lun lah. Fi'lun alam mana mati nak ramai mentang kadang-kadang sembahyang adalah. Pegah kan, pegah kan je. Pulang mengegop tak je dah pegah. Baik dia kena ngero. Kena ngero tu panik je. Kan lanjut Ibnu Athaillah dalam al-ilmun nafi' wa alladhi yanbasit fi sadri syu'a'uhu wa yankashif bihi anil qalbi. Ilmu yang bermanfaat dianya itu alladhi yanbasit. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang yanbasit, imbasata, bastun hampar, memancar. Ilmu yang memancar dalam dada, syu'a'uhu, cahayanya. Wa yankashif bihi anil qalbi kina'uhu, dan yang menyingkap, tersingkap dengan ilmu daripada hati oleh penutupnya. Ilmu yang membuat cahayanya terpancar dalam hati, dalam dada, dan tersingkap tutupan ilmu dalam dada, itulah hakikat daripada ilmu yang bermanfaat. Di ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang cahayanya memancar ke dalam dada. Ilmu yang dengan ilmu tersebut tersingkap selubung yang menutupi hati. Hati danyo yang tertutupi dengan selubung tersingkap dengan sebabna ilmu. Hati danyo yang merokan hanaduh sapuinan support na pancaran cahaya dengan sebab ilmu. Hati yang merokan tutup lagi ibarat urang tutup gorden, urangnya katihah kaduh pu menteng yang na di balik gordennya. Yang kian ilmu manfaat, ilmu yang mampu memancarkan cahaya ke dalam dada, ilmu yang mampu menyingkirkan tutupan yang menutupi hati. Jadi ilmu bermanfaat, ilmu yang dengan ilmu tersebut seseorang mampu menjadi hamba yang bernilai di hadapan Allah. Ini ilmu bermanfaat. Dan ilmu bermanfaat juga ilmu yang mampu menyingkirkan tabir atau penutup yang menjadi penghalang antara hamba dengan Tuhannya. Dan ilmu yang bermanfaat. Mengenai ilmu hana bermanfaat, maka al-ilmu laisal ilmi bikasrati riwayah. Ilmu kan dengan le riwayat, le tabut bina kitab ke khatam, tapi hana mampu memancarkan cahaya ke dalam dada, sama saja ilmu tersebut tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu qulub, ilmu hati. Ilmu hati fokus kepada
takhliyah dan tahliyah. Ilmu dia tabut kitab mupuluh-puluh jilid kata mat, tapi takhliyah wa tahliyah nak. Ati mentang mukurek perik. Tabut kitab le kata mat. Ngen-ngen tu mentang bersikap seperti urang hana ilmu hana but. Mentang galak mupat kego, mentang galak mendendam, mentang galak mendengki, mentang nasifut, suka mengadu domba. But kata mat dufah. Ngan awak bilik kenapa? Du domba kena, du domba kedih, ngan langlah kenapa? Ngan gurai kenapa? Yang ilmu yang manfaatkan. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memancarkan cahaya dalam dada. Angkian orang yang mampu memancarkan cahaya dalam dada, kenapa lah gak but lelethat punya orang gatruk tingkat yang ada yang hana gebut, gepedah oleh Allah, ge ilham oleh Allah, gebi ilmu dari sisi Allah yang biasakan ilmu laduni. Itu yang nak damai. Ilmunya harus dapat sah damai, tak tuntun hati tanya untuk mengamalkan ilmu. Jadi sama lagi nikmat sih. Ilmunya kan pemberian Allah. Kau cikat ini. Sama lagi harta, sama lagi jabatan, ilmu, harta yang memandum adalah nikmat pemberian Allah. Man lam yashkur bil qalil, lam yashkur bil kasir. Orang yang nikmat Allah sedikit tidak mampu mensyukurinya, nikmat yang banyak jangan harap dia mampu mensyukuri. Maka kun Imam Haddad man lam yantafi bil qalil bi qalilil ilmi wa huwa minal intifa bi kasirihi ab'ad. Orang yang tidak mampu mengambil manfaat bil qalil ilmi, dengan sedikit daripada ilmu, fa huwa minal intifa bi kasirihi ab'ad. Maka daripada mengambil manfaat dengan ilmu yang banyak, lebih jauh lagi, lebih baik. Dum ilmu yang bacun haik icok manfaat mio kala lebih dalam. Maka ubina yang kada depu tak paksa jiwa dia untuk langsung tak amal. Selagi kata but tak tahu nah, paksa tak paksa jiwa. Hanjit tak janjang yang galak-galak ro, janjang yang teruk. Kah nama mai ilmu dang pretro wahyu le, pretro ilham le, hana pu pre. Ulai ilham ni hana le nai no pusaka kurnia kan, anugerah kan. Hana le ilham no kena je tak pre pamentang. Jadi payah paksa kita tuntun batin dayo, dah tuntun hati dayo untuk tak amalkan ilmu. Tak amal je pelan-pelan baca-bacut ni dah tingkat lem. Baik pre hotel, mana pre hotel, banyak lem hotel, pre hotel Tuhan, dia pre je kalumni. Pre je kalumni. Tak kuat nak je kalumni kadang awak meninggal. Kalau je kalumni kan meninggal. Kan. Al-ilmu nafi' wal ilmu billah. Bermula ilmu yang bermanfaat, dianya itu ilmu dengan Allah. Mengetahui, mengenal Allah. Okay, yang kepurnalan tauhid. Yang untuk dasar, untuk peningkatan ni kan enanto. Pu yang kata ada pulan tauhidnya mampu tak aplikasikan dalam kehidupan nayo. Itu contoh je kan depu bahawa Allah memiliki sifat kudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan sifat kudrah Allah dalam tauhid kepegang umum ta'allu hana musabah benda pun dalam dunianya yang lepas daripada kudrah Allah, termasuk yang hana lepas daripada kudrah Allah gatur rezeki tanya gebi getanya lam taat gebi hidayah ke getanya yang termasuk atayan tak aplikasi itu pu yang kada ada pulan tauhid benar dalam kehidupan sehari-hari. Pu yang dah pubut itanya hana tak harap ba manusia, tak harap ba Allah. Yang maksud tak aplikasikan. Sementara orangnya ada tabut tauhid ada pu. Mulai dari matan jawharah tabut kita akidah Islamiyah yang paling ubud deh. Lang kita pulang hudi dan metro pada suki tabut. Habis tabut tamat khatam luar dalam. Tapi pu yang kada pelajari dalam kitabnya tak aplikasikan dalam kehidupan. Tak ada pu tak yakini innallaha ala kulli syai'in qadirun. Allah maha kuasa atas titik sesuatu. Tapi ketika ada persoalan tergantungkan harapan manusia akan Allah. Yang makna hana tak aplikasikan ilmu. Di ilmu yang itanya konsep udip kiban perjalanan udip dan sehari lagi error tu. Yang mana hana tak aplikasi. Jadi hana tak praktek. Di ilmu tinggal dalam kitab saja. Jadi dalam sehari-hari hana ada praktek, ilmu fikah pi. Ya wajib-wajib dalam tekuang tah sembahyang, ya ada praktek.
Yang lain dum tabut tok nak dapat tek nak tamai. Yang contoh tak yang tabuh je. Yang lain wal yukal malam yukal. Jadi dah tahqiq di surah innallaha ala kulli syai'in qadir. Tahqiq di surah Kiban makna umum ta'alluq sifat kudrah Allah. Tak peglah dalam membina syubhat-syubhat. Tak peglah dalam membina pendapat-pendapat urang di luar Ahlussunnah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kah hana tak amai tanya, hana tak aplikasi. Dena masalah berangapu kabruk sangka ke Allah. Yang kan akibat hana pukun, hana mengenal Allah. Mengenal Allah betul tingkatnya naji tak aplikasikan mengenal Allahnya dalam kehidupan sehari-hari tanya. Kan sekedar tahfaz sifat-sifat wajib Allah tu. Yang tauhid dasar tak kan. Kan? Itu mana betul tak tulis ilmu billah. Ni kira bukan kan kau turi Allah, sifat-sifat Allah. Sifat Allah, asma, tu asma Ahlussunnah kita faham. Kan turi mana ni nak berah no. Angka budak aplikasikan dalam kehidupan ni. Yang baru kira ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Mengenal Allah, sifat Allah, asma, nama-nama Allah dan mengetahui dengan tata cara ta'abbud lahu, beribadat bagi Allah, wa ta'addub baina yadayhi, dan beradab di antara hadapan Allah. Ta'addub di hadapan Allah berarti ketika tanya lakukan penghambaan diri kepada Allah, baik tak anggap, baik mengandalkan amal diri tanya. Tak anggapnya adalah minnah, anugerah dan karunia daripada Allah, gebi taufik dan maunah li Allah katanya mampu menjalankan taat kepada Allah. Ta'addub beradab. Anda semayang ke Allah, semayang ju tanya si malam 1 rakaat dah semayang. Tapi tak anggapnya karena kekuatan roh tu. Tak anggap karenanya memang lihai roh buat tato ate, disiplin buat tato ate, mengandal amal diri katanya. Nya hana ta'addub baina yadih. Walau ibadat, yang ibadat tapi hana ta'addub kerana ibadatnya perlu etika ta'addub. Termasuk ta'addub ketika katanya berdoa kepada Allah, dahulukan ibadat ilai baik ilai berdoa. Sesuai dengan filosofi dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami sembah, akan engkau kami minta tolong. Ya kan? Akan engkau kami minta tolong, akan engkau tidak kami sembah. Ini cocok dengan dia laki doa ju, laki mohon kepada Allah. Ibadat hana yang tak persembahkan dari tanya ke Allah. Cuma dah laki kepada Allah ke tanya. Dah laki sesuatu kepada Allah ke tanya, sementara tanya hana dah persembahkan sapu ke Allah. Maka harus persembahkan dulu tanya dari tanya ke Allah, baru dah laki kepada Allah. Maka dalam surah Fatihah awal iyyaka na'budu la, baru wa iyyaka nasta'in. Kan jadi ta'addub, memiliki etika, beradab di antara hadapan Allah. Fa hadza wal ilmu alladhi yaqsutu fi sadri syu'a'u. Ini ilmu-ilmu yang untuk mengenal Allah, sifat, nama dan mengetahui cara beribadat kepada Allah yang dalam fikih, ta'addub baina yadih yang dalam tasawuf. Fa hadza wal ilmu alladhi yaqsutu fi sadri syu'a'u. Itulah ilmu yang memancarkan dalam dada seseorang oleh cahayanya. Maka ketika pancaran ilmu terpancar dalam dada, payat tasi merasa lapang dada, hana sempit. Orang yang lapang dada selalu hidup optimis. Orang yang sempit dada lawan ittisa', ittadhaka, zaikun. Zaik sempit, ittisa' luah. Orang yang lapang dada selalu hidupnya optimis. Orang yang dada sempit selalu hidupnya pesimis. Lawan daripada optimis, pesimis. Katanya menyolap dada pecik, dada sempit, watena terjadi barang kapu, cepat stres, cepat trauma. Dan udip tanya terlalu pesimis, menganggap hana mungkin, sapu hana mungkin. Naik daya pirau saham malim ko ndak kudang tak piham malim bagah tak pesimis anak optimis agaklah udip iro ko sang ndak ko ibadat tak pi hang terima ngi Tuhan yang pesimis jangan boleh pesimis, harus optimis dalam udip tayang. Maka konsekuensi daripada adanya pancaran ilmu dalam dada seorang
fayattasi luah ianya dada, wayan syarih dan terbuka dada untuk menerima Islam. Yang pu menteng ajaran Islam kasiap dah terima, han dibantah lele hati tu. Yang baru sesuai lagi yang gekena Allah, udkhulu fi silmika kafah. Masuk dalam Islam secara menyeluruh, baik setengah-setengah. Itu dalam Islam berat ibadat tu pulain gak kira Islam. Dalam amalat ada ikut Islam. Iban yang na aturan yang ikut bahli Belanda jamun dak nan dah ikut. Dalam amalat ikut lagi aturan jamun. Ana rat kehidupan sosial nak ikut lagi Islam. Kiban yang hukum rimba. Hukum rimba enggak berlaku ina jamun kiban. Nang kemenan aja. Dia nak cok ko agama. Dia yang cok ko agama dak sembahyang tu. Rat hubungan sosial nak cok agama, rat lingkungan nak cok agama. Rat dalam menjaga hak-hak asasi binatang bi hana dah cok aturan agama. Binatang tapoh juga bang galak tu. Binatang-binatang yang hana musalah pi kadang-kadang tak jadikan ke alat untuk pukun mengukur ketepatan jaro tanya yang nak budi angin. Tembak dupe punya dupe yang hana mengganggu hari man. Lama lagi orang yak kumawi cok cangguk mentang udip ge pulkan ge cawi aja buat mentang kawi. Nyan hukum ji dosa. Takzibnya hak Allah, mengazab sesuatu binatang makhluk yang hidup, menyota sakiti dengan cara lagi yang berdosa. Mentang-mentang bungeh kecebong cok cangguk ge cawi aja buat kawi gak dengket. Cangguknya mentang udip-udip itu lang i. Yang ji kamu cawi taku dengan mata kawi. Yang dosa cari cangguk ke mati. Binatang yang mengganggu sekalipun hangga bipoh dengan cara taklib. Tapi giupoh dengan cara tiga poh mati. Beta poh je bacut. Tu bungai tak getikoh nah. Taklib kaki le sebelah. Dan taklib sebelah tut nah. Dan tasi bacut dah cek berkuyun dah titep batang lu tasian. Yang dosa ada lagi kan. Tikus termasuk binatang yang je poh. Tapi cara poh ji lanjut dengan cara taklib lagi kan. Berdosa. Ini jelas dalam fikih nak tulis. Yang kadang-kadang dalam kehidupan lain pakai hukum rimba. Anda pakai hukum syariat. Ini pakai hukum syariat dah sembahyang lah kan. Dalam kehidupan tata cara udip dalam lingkungan dengan masyarakat, dengan tetangga, kiban hak asasi binatang, kiban hak asasi manusia yang ada jaga dia di luar Islam tu. Ya, kiban hana insyirah lil Islam, dada tanya hana terbuka lapang untuk menerima Islam. Wa yakshif anil qalbi kina'uhu, dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyingkap, membuka daripada hati seseorang oleh tutupannya. Terutama ilmu lam hati tanya, ilmu yang mampu membuka tutupan hati. Hati tanya lagi ibarat tutup hana teha. Lagi urun kamar tentang silap gorden kena. Fikir mentang subah nak apa yang geleng je kunut. Padahal luar ka bunuh ka peng. Tapi kan gorden hantam ke silap, ana ada luar. Sapu ada. Ana lagi tu. Nah ada ge lang kamar gorden tutup rapat le. Apa 10 orang mentang tutup rapat gorden. Yang nama lagi urun leh beut, hati mentang tutup hana buka, hana tersingkap selubung hati. Yang selubung hati hana tersingkap dengan gara-gara ilmu, yang tanda ilmunya hana bermanfaat. Maka akibat dari hana tersingkap, maka akibat dari tersingkap ni dengan berah yang manfaat ni. Maka akibat dari tersingkap daripadanya hati oleh tutupan hati, fatazulu anhu syukuk, maka hilang daripada hati oleh rasa keraguan, wal auham, asumsi-asumsi, dugaan-dugaan. Gadah han hati, apa ni tim gadah man. Ilmu tabut, fikir Allah na ya, ana yakin. Tabut tapi tergantungkan harapan bak manusia sama lagi udah nabut. Malah lebih parah dengan kabut kadang-kadang. Murungi luar kadang-kadang itu pukul lanjut harap tak bak manusia itu kui tanya tungku li tak melake bak manusia. Harap bak Allah kai purno li udah naik but. Ya kan? Yang tanda buat tak ilmu yang kana lewatnya hana manfaat ke tanya hana mampu membuka selubung hati. Sehingga hati tanya hana gadah dalam waham, hana gadah dalam keraguan dalam hati. Wa fi hikmat Daud alaihi wa ala nabiyina assalatu wassalam, dan sabit dalam cerita tentang hikmat kata-kata bijak pada Nabi Daud, hati Nabi Daud dan hati Nabi kitanya rahmat dan sejahtera. Ibang perkara Nabi Daud, al ilmu fis sadri kal misbah fil bait.
ilmu dalam dada seseorang sama seperti lampu dalam rumah. Nya rumah hana lampu, roh meraba, ada yang hana god. Mana nak buka puasa, mati lampu. Tahu kan? Pas lewat keralut di meja, terfikir ke rumah. Ka dia bismillah, Allah malaka suntur. Pajuh. Anda pajuh malah intak rasa ke rumahnya. Kalau lagi biasa. Biasa mameh ke rumahnya pet muhang menana. Pajuh. Banu lampu ka keralut pajikan. Rumah ya akibat hana lampu lah rumah. Jadi hana ada teori dah yang hak, dah yang batil, dah yang betul, dah yang salah. Menansid hati danya menghana ilmu. Maka ilmu dalam dada sama lagi lampu lah rumah. So pegahan Nabi Daud. Pajang ke pegah. Kutrip kan Nabi Daud. Tengok Nabi Muhammad mandai membelah karat membelah buah abad, belah buah abad pulang Nabi Daud. Kutrip ke pegah ringan. Kan haba berdosa kan. Haba katrip tan. Wakala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi dan kun Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, semoga Allah meridainya, al-ilmun nafi' wa alladhi katamakkana fi sudur wa tasawwara wa dhalika anna an-nur idza asyraka fi sudur tasawwaratil umuru husnuha wa sayyi'uha wa waqa'a bidzalika dhillun fi sudur wa huwa suratul umur fayati husnaha wa yajtanib sayyaha wa dhalika al-ilmun nafi' min nuril qalbi kharajat tilkal alaim ila sudur wa hiya alamatul huda wal ilmi alladhi qad ta'allama wa dhalika ilmul lisan. Kata Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, semoga Allah meridainya, bermula ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang sungguh tetap atau mantap dalam dada, wa tasawwar dan terlukis tergambar. Mana terlukis tergambar ti kaidam, kamu lukis tenan, tertulis dalam dada tanya. Wadalika bermula demikian bahkan enggak anggap ilmu bermanfaat yang mantap dan terlukis tergambar dalam dada, bahawa sungguh cahaya yang datang dari Allah idza asyraka fi sudur, apabila menyinari dalam hati, tasawwarat umur, niscaya terlukislah segala perkara-perkara, menggambar hati. Lagi bab bintih kai sentel proyektor nah, kan tergambar dengan pu yang tengah di connect ke di laptop. Nyoba laptop dia tengah filem Upin Ipin, bab bintih kan Upin Ipin. Nyoba laptop dia tengah masa pu filem Avenger, dia bab film bab bintih ke filem Avenger. Nyoba laptop dia tengah masa ceramah Habib Umar ke dia bab bintih ceramah Habib Umar. Pu yang naik dia, yang god nainan, yang bro nainan. Dan laptopnya numpuna. Ceramah Ustaz Somad pina, nasihat Habib Umar pina, filem Upin Ipin pina, filem porno pina, mtapu dumpu nainan. Tergantung buat try yang isente. Jadi lah mati tanya tergambar mandum buah tagat buah tabro. Dia pilih kira lihat ohnya god pubut, ohnya bro PGO. Nyamnya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu melukiskan dalam hati kitanya apapun perkara, baik yang buruk maupun yang baik. Yang buruk dijauhkan, yang baik dikerjakan. Yang kan ilmu yang bermanfaat. Ini ibarat proyektor ini. Najis ciptaan-ciptaan manusia yang gambaran kehidupan menduman hana renungi. Gila ulang lihat engkai apa yang pegang helikop betul yang dunianya zahiruha ghirrah tipuan, batinuha ibrah. Ini cipta proyektor kan gambaran pu yang kali pegah yang mungkin. Macam belum alatnya. Itu lukis tergambar mendum dalam mati tayang. Yang mati saat dipancarkan cahaya ilmu atau tasawwarat umur, tergambar terlukis segala perkara, yang baiknya dan yang buruknya. Badai tah umurnya, yang baiknya dan yang buruknya. Wa qa'a bidzalika dhillun fi sudur, dan terjadi dengan demikian ilmu bayangan atau naungan dalam hati. Jadi seolah-olah hati tengok dinaungi oleh ilmu yang tak pelajari benar. Tengok dinaungi dibalaukan bahwa fi suratil umur, maka dia hanya naungan itu dalam gambaran perkara-perkara. Peduh ba hati tanya nan ubina perkara-perkara boyang gat boyang bro fayati hasanaha, maka datang kerja oleh seseorang akan yang bagusnya perkara, wajatani dijauhi akan yang buruknya perkara. Jadi yang buruk pi berdaturi, yang gat berdaturi, tujuan turi yang buruk kan untuk pubut, untuk menjauhi. Bagaimana kun Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin,
ariftu syarr la lisyarr bal litawaqi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan tapi untuk menghindari, menjauhi padanya keburukan. Kayak arif syarra la lisyarr, arif syarra la lisyarr, kenali keburukan dan kejahatan tapi bukan untuk dilakukan, untuk dijauhi. Hana tu di bendik dia tabu bab-bab yang gak-gak mentang, bab-bab yang hana gat hana tembut. Tabu dia bab-bab sembahyang mantuk lambat zina perempat dia, mantuk lambat cumi-cumi atas hana gat bebet perempat. Mantuk lambat pula lambat minum arak yang atas hana gat perempat. Ni payah ada depu sih, ki banda bet minum arak, ki banda bet cumi-cu, ki banda bet zina, ki banda bet perbuatan-perbuatan lain yang kepaharam. Ada depu yang maksud arif tu syarr la li syarr bal litawaqqi'an anhu. Kan fadhalikal ilmu an-nafi' min nuril kalbi kharajat tilkal alaim. Maka demikian ilmu yang bermanfaat tadi daripada cahaya yang dipancar dalam hati, cahaya yang dalam hati, keluarlah demikian tanda-tanda bunuh keluar ke dalam dada. Wahia dengan tanda yang maksud ia pancar dalam hati bunuh, itulah tanda petunjuk dan tanda ilmu yang sungguh telah dipelajari oleh seseorang akannya ilmu tersebut. Jadi nak indikator ji, nak tanda, nak alamah. Yang dari alamahnya bisa menuntun seseorang untuk menjauhi yang mana yang tidak baik, mengerjakan yang mana yang baik. Gambaran menteng kan, bibuk tentang terdepat pihak terdepat dan tentang hidup. Tentang hidup ilmu hai ke berah latih ke latih je. Ya ke gambarkan lagi seolah-olah ilmu yang bermanfaatnya dipancarkan cahaya dari hati yang mampu menghasilkan tanda-tanda, ke tanda-tanda petunjuk dan tanda dari ilmu yang dengan tandanya daturi dah yang enggak tahanagan. Lagi bak orang punan ni, bak orang ikut pramuka, anda ikut pramuka, orang ikut pramuka ke berat tanda-tanda sih. Na tanda na simbol taloi cun-cun kan simbol kan. Alian napu tanda-tanda lain lah. Minta kan ditanya orang kata sesat lamutun kan tandanya pedoman kan. Baik salah wait. Kalau dah wait ke dia kalau lampung biar. Dia hanarak ke dia buat tempat kemah. Jadi ilmunya menghasilkan tanda-tanda dalam hati. Dari tandanya kita pelajari itu. Oh yang nyoh hanagat. Tertinggai tapi oh yang nyoh gat terpubut. Wadhalika ilmu lisan inama huwa syai'un kadistauda'al hifdhu dan maka bermula demikian demikian yang pegah benar yang menghasilkan tanda-tanda benar itu ilmu lisan, kan ilmu kalbi kan, ilmu lisan, ilmu yang di mulut yang biasanya dianya ilmu lisan itu sesuatu yang sungguh disimpan oleh hafalan. Atau yang tafai dia tak ber nah perah legore tafai tak ingat ilmu lisan kan. Wa syahwat bermula syahwat ghalibah itu menguasai datanya ilmu lisan. Qad ahatat bihi wa adhabat bizulmatiha daw'ahu yang sungguh meliputi oleh syahwat dengan ilmunya lisan dan menghilangkan oleh syahwat dengan kegelapannya syahwat akan cahayanya ilmu lisan. Jadi ilmu lisan terendah tak dalam menumpak ilmu hati ni. Ilmu lisan ilmu yang dia buat bagus dan tu lagi yang dengar bacaan kitab, mana pelajari dalam kitab. Yang ilmu lisan yang mentang asyik dikalahkan oleh syahwat. Ilmu lisannya ilmu yang disimpan dalam hati dan oleh hafalan tidak hafai. Syahwat mampu mengalahkan ghalibah datanya ilmu tersebut, yang meliputi, mengelilingi ilmu tersebut dan mampu menghilangkan cahaya ilmu dengan kegelapan syahwat. Jadi hansib inalam ni kan perlu kepada hidayah dari Allah, perlu kepada taufik, maunah daripada Allah. Madangan dengan ilmu tu. Wa qala Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi, kun Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi semoga Allah meridainya, wal ilmun nafi' huwa ilmul waqti. Bermula ilmu yang bermanfaatnya beda-beda membuat proken ciri-ciri ilmu bermanfaat. Jadi kan Abdul Aziz Al-Mahdawi saya, Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi, ilmu yang bermanfaat iaitu ilmu waktu. Mana ilmu waktu? Ilmu yang berkenaan dengan waktu. Maksud waktu dalam pandangan tasawuf iaitu
setiap wate, setiap detik per detik yang selalu kita manfaatkan untuk mencari ridha Allah. Ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk mencari ridha Allah dalam setiap hentakan nafas kan ilmu waktu. Kan mana ilmu waktunya dah tengok pegat jadual sembahyang kan. Hanya ilmu waktu. Kita orang mula falak kan ilmu waktu. Wasafaul kalbi, dan ilmu yang menjernihkan hati. Wazuhdu fi dunia, dan zahid dalam dunia. Ini ilmu manfaat. Ilmu manfaat, ilmu yang membuat seseorang pandai memanfaatkan waktu. Dari setiap hentakan nafas dia pergunakan untuk mencari ridha Allah, tidak untuk yang lain. Ilmu yang bisa membuat hati jernih, dan ilmu yang membuat seseorang tidak terpikat dengan dunia. Kan ciri-ciri ilmu bermanfaat. Tanya otak dia apa? Tanya otak. Ilmu dia perlu dipertanyakan, apakah ilmu bermanfaatkah atau ilmu yang je kemudarat dot. Sehingga mio kata anggap dengan tabut ciri-ciri ilmu bermanfaatnya, tanya akan mampu meredam dugaan atau anggapan diri kitanya seolah-olah ilmu yang nak bagtanya ilmu bermanfaat. Dan ketika kada tengok ciri-cirinya, akan tak usaha supaya ilmu yang nak bagtanya menjadi ilmu bermanfaat. Karena ilmu yang bi kelebihan oleh Allah kepada ahli-ahli ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu-ilmu yang hanya sekedar gebut tok tapi ana bermanfaat. Halaman. Wa ma yuqarribu minal jannah. Ilmu bermanfaat, ilmu yang mampu mendekatkan akan seseorang daripada syurga. Wa ma yubain anin nar, yang mampu menjauhkan seseorang daripada neraka. Wal khuf minallah, yang mampu menghadirkan rasa takut dalam hati kepada Allah. Wa raja' fi, ilmu yang hanya mengharap padanya Allah. Wa afatin nufus, dan ilmu mengetahui tentang bahaya-bahaya nafsu, bahaya-bahaya penyakit hati. Wa taharatuha, dan yang mensucikannya hati. Wa huwa nur, dan dianya ilmu yang seperti itu an-nuru, itulah cahaya. Al-musyar ilaihi, yang diisyarahkan kepada ilmu tersebut dengan kata-kata cahaya dalam kun Allah Ta'ala, nurun yakdhifuhullahu fi qalbin may yasha. Itu cahaya yang Allah limpahkan, cahaya yang Allah pancarkan, Allah campakkan atau pancarkan fi qalbin may yasha, dalam hati orang yang dia kehendak. Duna ilmi lisan, kan ilmu yang nabak lidah. Nya ilmi yang nabak lidah, nya mana ngasa je tenok geronyo ko malim ni. Tapi buku dengan ilmu dia nak mampu mengantarkan dia dekat kepada syurga. Hana. Dengan ilmu nya nak mampu mengantarkan dia takut kepada Allah. Hana. Ternyata pengen urung-urung dengan ilmu yang. Dan ilmu lisan. Ilmu lisan ni tidak mampu mendekatkan seseorang kepada syurga. Tidak mampu membuat hati seseorang jernih. Tidak mampu menghilangkan keterpautan hati seseorang daripada dunia. Tapi sebaliknya, yang mampu mengantarkan kepada ciri-ciri tersebut adalah ilmu yang Allah isyarah kepada ilmu tersebut dengan kata-kata nur dalam Al-Quran, iaitu nurun yakdhifuhullah fi qalbin may yasha. Hana termasuk ilmu lisan, yang ilmu lisannya bersumber daripada mangkul riwayat-riwayat, wal makul atau hasil analisa logika atau pikiran. Ilmu na dua, na mangkul, na makul. Yang mangkul nyan ilmu yang bersumber dari riwayat. Itu apa yang empat dengar orang. Dari gure pak, gure ngatur baik Imam Syafi'i. Atau apa yang empat bersumber dari sahabat. Atau hambanya empat bersumber dari Nabi. Yang ilmu mangkul kan. Yang makul ilmu hasil analisa pikiran. Itu lagi ilmu-ilmu tentang kawaid-kawaid. Ilmu-ilmu tentang usul fiqhnya ada analisa, ilmu akli. Ilmu aklinya ilmu yang menurut hasil rasional, hasil broken analisa pikiran. Menyemangkul ada yang riwayat dinakalkan. Arti ilmu mangkul dan makulnya kalau tentu bisa mendekatkan seseorang kepada surga. Kalau tentu membuatkan seseorang adanya rasa takut kepada Allah. Ilmu mangkul dan makul.
Maka ilmu yang mampu mendekatkan seorang kepada Allah dan menanamkan rasa takut kepadanya, maka ilmu yang bermakna cahaya yang Allah limpahkan dalam hati siapa yang Allah kehendak. Tentu mendemurung nah. Kan. Waqala Malik bin Anas, berkatalah Malik bin Anas, seorang pendiri, Malik bin Anas yang mendirikan mazhab Maliki. Pegah li Malik bin Anas, semoga Allah meridainya, laisal ilmu bikasratir riwayah wa innama huwa nurun yakdhifuhu Allah Ta'ala fil qulub. Bukanlah ilmu dengan banyaknya riwayat, hanya saja adanya ilmu cahaya yang Allah limpahkan dalam hati. Jadi yang ilmu sebenarnya adalah cahaya yang Allah limpahkan dalam hati. Kalau riwayat ilmu, awak menjadi riwayat. Ada orang malah yang di luar Islam pun mampu meriwayat. Di luar negara kan, di Kanada, di McGill di Kanada kan, ada dosen yang agama Katolik atau Kristen yang kadang-kadang Quran dia hafal, Quran dia hafal, Injil dia hafal, kitab-kitab dia hafal. Orang pernah katib membaca Nasiro profesor di Perancis, di ahli kitab Ihya yang dalam bahasa Perancis, dan dia hafal mendung. Yang ilmu riwayat kan. Punga ilmu yang hafal mampu mengantarkan takut kepada Allah. Jangankan takut bila Islam tan. Jangankan khauf kepada Allah, mengulam iman anda. Yang mana ilmu riwayat? Ilmu mangkul lah. Cuba pelajari. Ikut ya apa yang kita sebab ikut pelajari Islam bukan untuk beriman, karena Islamnya dianggap sebuah studi, pelajaran. Dipelajari. Pulamnya orientalis dan niat jahat, dipelajari Islam untuk menampakkan kelemahan. Ingat ni haba Allah dalal walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kadang ada pengaruh. Orang Aceh mudah tak ada pengaruh. Minta orang luar, terus NGO, kafe-kafe luar menyaji yapai hukum-hukum agama dan kata kesima ke rasa ajib aja. Lagi kafe ke Islam, ka ajib dia nak pulih. Kadang-kadang kali lebih je nganggurai dia yang peduli Tuhan di kampung. Yang mudah tak orang nayo, bagah tak termakan. Isu-isu lagi kan. Maka ini salah satu cara kan pengalaman masa zaman sejarah yang membuktikan. Sejarah membuktikan bahkan orang nayo indah tu dengan zaman terpengaruh dengan senok obronya. Dan tanda orang nayo gampang-gampang tak ketika seseorang mengatasnamakan agama, gampang tak orang nayo terpengaruh. Dah nak periksa-periksa li, nak tabayun li, saya kai pegah dalam agama, yang kai ke juga yang pegah yang menentang agama, yang gelawan je habis. Tak kadang-kadang nanti ternyata tanya, hanya jelas hoak. Kok je lawan je. Dah hasil survei berasa 80% orang Aceh gampang termakan hoak. Hasil survei gop. Ibu hum kadang geron. Punya menang bukan. Kan. Jadi oleh haba-haba berita babak warung dah terima ngaju berita radio Migo kena. Ada apa ni, ada radio dia periksa ke radio Bibu, pergi radio Migo. Radio Migo nanti kan jelas. Ada berita dari Urung. Dia tanya, "Nai pegah apa berita? Berita apa? Ana go bayar darah na radio Mutiara na apa?" Bayar radio Migo. Radio Migo apa nama? Ana channel ni, ha. Ana frekuensi radio Migo kan ana frekuensi je. Yang penting ego yang betul tentang pinyung tanya. Tangkap aja ana pelai frekuensi. Ya darah ana frekuensi, radio lain ana frekuensi. Radio Migo ni ana frekuensi. Oh kadang. Kan bergali ilmu Malik, jadi ilmunya kan dengan kasrati riwayah, tapi hanya cahaya yang Allah limpahkan dalam hati orang beriman. Kemudian lanjut, intaha habis hanya kalam Imam Malik. Wa inama manfaatul ilmi ayyukarribal abda min rabbih wa yubaiduhu an ru'yati nafsi. Hanya saja manfaat ilmu itu ayyukarriba, bahwa mendekatkan akan hamba daripada Tuhannya dan menjauhkan hamba daripada memandang diri, menghilangkan keakuan diri, menjauhkan hamba daripada memandang diri dalam segala tingkah lakunya, tidak seolah-olah akulah, kan makna menghilangkan pandangan diri. Jadi dia buat ibadat tidak akulah, berarti yang karena minnah daripada Allah. Dia buat
Kita tertimpa musibah, tidak aku tertimpa musibah, tapi anggap yang adalah pemberian daripada Allah, di baliknya nikmat. Jadi mandum-mandum yang bolam musibah, bolam bala, bolam nikmat, bolam ibadat, bolam gapat mentang hanali memandang diri. Yang keun manfaat daripada ilmu adalah yang seperti itu, mendekatkan hamba daripada Tuhannya dan menjauhkan hamba daripada memandang dirinya. Wadhalika ghayatu sa'adati, yang demikian itu menyoik diwujudkan li sira hamba yang puncak kebahagiaan ji. Wa muntaha talabih, dan ujung daripada pencarian ji. Yang minta-minta rokon yang kian. Tengok le nak truk dalam minta. Dalai barau, nah. Again jana iu gempang. Yang minta mu. Udah kan nama modin lalu modin. Jadi orang yang hana lalai dengan modin, kalau puas orang mu itu hana kado dalam podrin. Macam tulisan dah baru nah, lalu nah nampak mu. Karena tujuan pun yang minta mu teruk kodeh, tulisan ni darah. Kalau lalu kan ngemu lain. Ana teruk tujuan. Kan muntaha talab. Muntaha talab ni yang minta mu. Minta bertegiok. Ni hana lalu ngebo. Modin. Modin aja lah, ngebotrung lalu. Oh. Wa iradatih, muntaha talabih wa iradatih, ujung daripada pencariannya dan kemauannya. Waqala Junaid, berkatalah Imam Junaid, semoga Allah meridainya, al ilmu an ta'raf rabbaka wa la ta'du kadraka. Bermula ilmu itu bahwa engkau mengenal Tuhan engkau dan tidak engkau melampaui batas akan kadar engkau. Itu ada soro, ada pu tanya hamba. Yang namanya hamba punya etika, ta'adub, punya aturan-aturan yang tidak bisa dilangkahi oleh seorang hamba. Nah, kode etik. Nah, kode etik ji. Hambanya mina kode etik. Jadi makna la ta'du kadraka, hana terlampaui kode etik roh sebagai hamba. Dia akan ilmu bermanfaat menurut versi Imam Junaid adalah ilmu yang mampu makrifah mengenal Tuhan dan mampu menjaga kitanya agar tidak melampaui batas, melampaui kadar roh, kedudukan roh tu. Yang mana wala ta'du kadraka. Wa hadhihi ibaratun muhtasarah. Ini ibarat Imam Junaid, ibarat yang sangat singkat, wajizah lagi ringkas. Singkat dan ringkas ada. Ya kan? Anta'raf rabbak wala ta'du kadrak. Wakrek kan? Ini likut bayang macam mana kalau dua beri. Yang mana wakrek kan? Anta'raf rabbak wala ta'du kadrak. Yang ringkas, singkat ada ibadat. Jamaah fihima yang gerangkum li Imam Junaid dalamnya ibarat tersebut. Di tergerangkum mubina yang pegah liur lain Imam Junaid dua krek lagi lafai. Yang kabeh terangkum mubina yang pegah liur lain. Semoga Allah merahmati akannya, akan pu gerangkum dalamnya ibarat li Imam Junaid, semoga Allah merahmatinya, maksuda ilmi sufiyah, akan maksud ilmu yang dimaksud oleh kalangan sufi. Kiban ilmu yang maksud di kalangan sufi, ma'rifatullah wa husnul adab baina yadih, mengenal Allah Ta'ala dan jeroh beradab, jeroh tata cara, jeroh etika baina yadih, di antara hadapan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bermuamalah, berinteraksi dengan Allah, memiliki adab etika-etika tersendiri, jeroh etika yang dan mengenal Allah. Itulah pengertian ilmu di kalangan sufi. Wa hadhihi hiyal ulum allati yanbaghi lil insan ay yastaghrika fiha umurahu tawil. Dan ini ilmu mengenal Allah dan jeroh beretika di hadapan Allah. Itulah ilmu yang sepatutnya, seyogianya bagi seseorang bahwa menghabiskan untuk ilmu tersebut akan umurnya yang panjang. Wala yakna minha bikasir, dan tidak cepat-cepat merasa puas atau qanaah daripada ilmu dengan sebab banyak, wala kalil, dan dengan sedikit. Ilmu yang seperti tadilah ilmu yang seyogianya seseorang menghabiskan sisa masa kehidupannya untuk mempelajari ilmu tersebut dan tidak cepat merasa qanaah, merasa cukup. Baru tamat Masih Hikam kasib, atau baru tamat Ayyuhal Walad kasib. Nah, ada baru tamat Taisir Akhlak kasib. Jadi yang perlu dapat habis umur untuk dah pelajari ilmu yang. Kalau nurun saleh tu yang khatam ihya tu memang khatam.
ulang supaya lebih mantap sehingga terhafalkan. Tengok mana umur 3 tamat ada beut. Hana habis tabut. Ada babnya kan belingka kena kai-kai milu dayah tu. Orang dayah ka bab la ilm. Yang babnya kalau habis ka kata berangkat lam dari wang 3 tek ka jilid lain. Ti jilid pun mana melampat tabut. Bila ang katam ni mutabut 3 katam dalam dentai pasti. Katam katam ni nak ada te katam ni minta doa tak kan. Kan ada boleh lima penting doa tak kan. Doa tak kan keberkat. Kau ya saya maka je tebut te khatam ngau tebu pun ramai. Tebu pun ramai hanlat balik dia tu te khatam. Ma bainal pupun wal khatam yang enggak ke. Ya bayan je. Kena sopungan urun sumbut mentang. Biar nak sagai. Tapi dia nak kauri dia nak kauri mulut. Waqad qala Sayyidi Abu Hasan Asyadzili dan sungguh kepegah oleh tuan guruku Abu Hasan Asyadzili semoga Allah meridainya. Malam yataghalghal fi hadhil ulum yakni ulum as-sufiyah mata musirran alal kabair. Bahaya. Malam yataghalghal, urang yang hana taghalghal masuk menyusup. Tapi makna maksudnya adalah mempelajari. Yang makna roi taghalghala yataghalghalu masuk ke dalam sesuatu dengan cara menyusup. Namanya masuk menyusup kan tamang menantak kan talu kan bagi orang tamang menyusup kan intel tamang kai berarti talungki yang menyusup kata lainnya kan mempelajari baik sekadar ada pupu de benefito nak pelajari nak akan menyusup kaki ibaratnya ya taghalghal man lam yataghalghal urang yang hana mempelajari dalam ini ilmu kendaki li Abu Hasan Asyadzili ilmu sufi mata musiran alal kabair. Syah meninggal ia dalam keadaan menetap diri tidak dosa raya. Ini yang sama meninggal dalam keadaan hana ampun, hana taubat daripada dosa raya dalam. Nyamban ganjaran ji raya kan. Maka ketika naurun dayang kapan mempelajari tasawuf? Apakah pelajari fikih dulu baru tasawuf? Atau tasawuf dulu baru fikih? Jauh oleh ulama pelajari berbarengan. Karena belum tentu umur anda cukup untuk mempelajari tasawuf kalau cita-cita mempelajari tasawuf sesudah tamat mempelajari fikih. Tapi harus segera. Dan dah pelajari fikih juga pelajari tasawuf. Dibaca dah baik. Fikih tasawuf. Fikih tentang kitab dasar, tasawuf kitab dasar. Fikih kitab menengah, tasawuf kitab menengah. Fikih kitab katinggi, tasawuf kitab katinggi. Jadi berbarengan dah pelajari ji. Baik nanti Nabi kira mana tahu tentang guru dengan katuha sagai. Guru muda nak boleh tahu. Kamu buat fikih tentang nak buat tahu boleh. Pada tahunya guru dengan katuha mentang. Kakak be tanah mentang, kakak be tanah. Kedai dah buka. Kamu muda-muda membuat fikih tentang membuat ilmu mantik tentang membuat ilmu usul fikih tentang dah tahu nak boleh. Hanya pemahaman keliru kan. Sebab umur dia ada tentai. Sampai damang lang habah Abu Hasan Asyadzili kan. Orang yang hana tempat ke pelajari ilmu tasawuf mata musiran alal kabair. Sampai dia mati dalam keadaan membawa dosa besar. Dipelajari berbarengan bagi waktu. Ada saatnya kita pelajari fikih, ada saatnya belajar ilmu kawaid, ada saatnya belajar ilmu tasawuf untuk membersihkan hati. Sebab untuk membersihkan hati kan tidak menunggu waktu ji. Hana waktu yang kau tentukan buat umur 80 atau umur 60. Orang meninggal kan nanti umur 80. Nah umur 20 tahun meninggal. Nah umur 20 tahun meninggal. Jadi baik selesai tamat fikah baru mula tasawuf. Dipelajari je. Tasawufnya kan mesti tak cok tarikat. Tasawuf dah saleh ya ubud. Karena konsep tasawuf lebih dua. Pertama takalli, kedua tahalli, baru tajalli. Takalli menghilangkan benda penyakit-penyakit yang tercela. Tahalli menghias hati dengan penyakit-penyakit terpuji, dengan sifat-sifat terpuji. Dipun takalli. Dan proses takalli kadang-kadang bisa memakan waktu lumayan lama baru takalli. Baca je step by step, satu langkah demi satu langkah. Dan putra yang paling berat berarti dengan sifat terkabur. Yang lagi bancara apa? Termasuk cara buat terkabur kan bersering tapu buat yang le urang lain sulit untuk diperbuat tangan.
Sebagai contoh punya pengalaman ulama-ulama cara gebah penyakit hati kan gelum begah pula sahabat lah. Gak bah WC, gak pergi WC kan lah. Pergi WC. Yang nak kejadian Imam Sya'rawi, Abdul Wahab Asy-Sya'rawi kan. Agaknya yang baik salah murid dari Zakaria Ansari tang. Yang anak salah tingkat. Imam Sya'rawi, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rawi terkenal yang gebi mauizah ada ceramah sumber katnya orang puluhan ribu hadir. Dan berklik mendum. Berklik. Mintanya dah berklik orang yang luar biasa. Yang ada kahek ke klik dah guru naik klik. Entai kem juga yang klik. Nya igaknya berklik orang Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rawi. Nyan potensi ibadah penyakit takabur luar biasa raya. Mio ada ceramah ramai orang dengar dan mampu dapat klik orang. Sehingga Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rawi nya hotel semua buat malam kan. Lekas selesai majlis yang gua agak pergi bina WC orang umum. WC menasah lah tu ratanya, WC masjid. Untuk gepah penyakit hati kan. Mengat tertekan masjid baik bedah. Karena ni ada pergi WC kan yang mantang tak anggap iluh nak layak lah pergi WC. Masa long urung nasihat orang kampung. Bina orang kampung long berklik, bina orang kampung long bertaubat, bina orang kampung long bi nasihat mendum long purna ilmu. Yang baru bacut. Bacut dalam yang tamun syurga yang gara-gara long. Gara-gara long purna ilmu. Nak layak long buat pergi WC awak yang tu yang mati mentang nasifut tak apa. Digepaksa diri untuk pergi WC yang untuk pergadah menekan sifat takabur. Yang salah sebuah cara yang dilakukan oleh ulama-ulama jamu. Jadi harus latihan nantian. Sehingga punya haid latih ke dah, pelai ke mursid. Tuntun le orangnya ke purna. Nyaro ke nyo ke pubut. Nyaro ke berdoa ke pergadah penyakitnya nyo ke pubut. Itu datuk orang ilmu han sama kalau nanti sama. Gajin nyo guru mursidnya antara satu murid dengan murid yang lain beda-beda cara aji. Pak muridnya guyunyo, pak murid lain guyu lain. Karena kan bisa baca hati. Yang orang arif bisa baca hati. Penyakit hati yang dalam tanya dia kala le orangnya. Maka beda-beda antara satu murid dengan murid lain, beda-beda yang guyu tugah. Yang nyo gak pergi ulama. Yang masih je dia guyu jawab belang. Barulah ilmu guyu pula ilmu karena bisa baca. Ini kapayah na guru yang betul-betul arif. Angka boleh bang arif ke amal yang kali pegang no. Cara kena mana yang baik dah harap pajanan na tayan yang bila Allah. Yang pertama dia tanya tak kali hati, pergi hati dan tahali hiasi dengan sifat-sifat terpuji. Untuk taturi tayan angka pelajari tasawuf. Mana pegah dalam fikih. Bahwa la ya'lam orang yang tidak mempelajari ilmu sufi meninggal dalam keadaan menetap diri di atas dosa besar wa huwa la ya'lam, padahal dia tidak menyadari. Anai tero mati dalam keadaan membawa dosa besar, naudzubillah. Wa ma siwa hadhil ulum kad la yuhtad ilaiha. Bermula selain ini ilmu terkadang-kadang tidak dibutuhkan kepadanya. Ilmu lain kadang ada pakai, tidak boleh ilmu harut. Boleh ilmu harut kan dia buat burajat tak kai. Selainnya nak boleh pakai ilmu harut tu ro-ro. Hana ilmu falak, tengok ilmu falak pajam, tak kata mong awai belun. Tak kata mong awai belun kan, bertengok ilmu falak. Kerana penting, kad la yuhtad, pada kadang-kadang hana dibutuhkan. Kan kebutuhan per hari per detik. Tasawufnya kebutuhan per detik kan. Per detik yang harus dah setel hati, per detik yang harus dah jaga hati dia. Di ilmu tasawuf ilmu kebutuhan waktu, ilmu waktu di per saat per waktu. Selama mentang nak waktu, jadi bila nak waktu apa jangan mati tu. Kiamat dunia, mati hana perlu ilmu tasawuf. Selama mentang nak waktu, tapi perlu ilmu tasawuf. Maka kan ilmu waktu. Nya ilmu yang lain kalau yuhtad kadang-kadang tidak dibutuhkan. Warubama adzara bisahibiha. Kadang-kadang membahayakan dengan pemiliknya ilmu-ilmu yang lain. Wa mudawamati alaiha, dan mudawamahnya si sahib alaiha datinya ilmu. Contoh maksud ilmu jadal, ilmu munazarah. Yang miutat ta sering tak aktif ilmu berdebat, ilmu jadalnya bisa-bisa membuat tanya jadi hati tanya jadi keras. Jadi yang ilmu yang bisa mendatangkan membahayakan tanya. Jadi kalau tentu ilmunya bermanfaat memendung.
Wa qad ista'adza Rasulullah SAW, dan sungguh gemelindung di Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur, anhu daripadanya ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian gemelindung di Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur, riwayatnya daripadanya Rasul, pandai gemelindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, min qalbil la yakhsha, dan seterusnya je. Di nahlah riwayat hadis masyhur bahawa Nabi sendiri gemelindung, padahal Nabi seorang orang yang maksum, Nabi seorang orang yang pasti dijamin surga oleh Allah, Nabi seorang orang yang merupakan kekasih Allah. Imam tanya siapa kita sehingga kita tidak berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat? Dijamin surga oleh Allah, kekasih Allah bukan kalian maksum bihana. Nabi kan maksum, kekasih Allah, dijamin surga oleh Allah, tapi masih berlindung pada ilmu yang la yanfa. Kita siapa? Nanti yang baru kero jawab kero jelam. Kita siapa? Maka payah baca-baca sambil doa yang Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Dalake Allah berlindung nayo daripada ilmu-ilmu yang tak bermanfaat. Tsumma dzakara al-mu'allif rahimahullah taala ibaratan ukhra fi bayanil ilmi nafi' wa ta'rifihi bilazimi. Kemudian disebut oleh pengarang, semoga Allah merahmatinya, akan ungkapan-ungkapan yang lain pada menjelaskan mana ilmu yang bermanfaat dan definisinya ilmu yang bermanfaat dengan lazimnya ilmu. Jadi disebut lazim, yang tujuan untuk menjelaskan apa itu ilmu bermanfaat. Ya benar, ilmu bermanfaat sesuatu yang memancarkan cahaya dalam dada. Lazim wateka dipancarkan cahaya, ilmu tersebut mendatangkan takut kepada Allah. Maka khairul ilmi makanatil khasyah ma'ah, sebaik-baik ilmu itu ilmu yang adalah takut kepada Allah besertanya ilmu. Ilmu yang dibarengi, dan terjemah bebas nan. Ilmu yang dibarengi rasa takut kepada Allah, itulah ilmu terbaik. Mana ilmu yang tambah menjadi-jadi, makin tua makin jadi-jadi dah. Tua-tua keladi lah, makin tua makin jadi-jadi. Jadi nak ilmu kan mutamah takut, kan khasyah kepada Allah, mutamah menjadi-jadi itu. Yang berarti kan ilmu bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terbaik, ilmu yang dibarengi rasa takut kepada Allah. Khairul ulum ma yalzamu wujudal khasyah lillah. Sebaik-baik ilmu itu ilmu yang melazimi akan adanya rasa takut bagi Allah. Yang Allah Taala asna alal ulama bidzalik, karena Allah memuji di atas para ulama dengan sebab demikian adanya rasa takut. Maka kun Allah azza min kailin athaira azza kailan, kunlah Allah yang maha mulia nisbah yang kun, yang min liadah, azza min kailin athaira azza kailan. Berkatalah Allah yang maha mulia lagi yang berfirman. Abu berkatalah, berfirmanlah Allah yang kan nafi'a kulli nisbah jadi terjemahan bebas. Berkatalah Allah yang maha agungnya Allah, maha mulianya Allah, innama yakhshallaha, artinya takut akan Allah, min ibadihi, pada hambanya, al ulama, oleh orang-orang berilmu. Dalam Al-Quran Allah mensifati, memujikan para ulama, gara-gara adanya sifat khasyah. Di sini menunjukkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mewarisi sifat khasyah. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dibarengi sifat khasyah. Karena kan geberah cara mutlah, inama yakhsyallah min ibadihi al ulama. Biasanya menakuti loh. Biasanya takut, menakuti. Biasanya takut akan Allah daripada hamba oleh ulama. Yakhsya kalimat mustaq. Getaklik sesuatu dengan mustaq, memberitahu yang dia kengilat mustaq men. Berarti pakan takut kepada Allah daripada hamba oleh para ulama karena ada sifat khasyah yang naba ilmu ulamayan. Maka para ulamanya takut kepada
kepada Allah. Berarti ulama yang tidak takut kepada Allah perlu dipertanyakan ilmunya, perlu dipertanyakan keulamaannya. Wa kullu ilmin la khasyah ma'ah wala khaira fi bal yusamma sahibu aliman alal hakikat. Bal la yusamma sahibu aliman alal hakikat. Setiap ilmu yang tidak dibarengi rasa khasyah, tidak dibarengi rasa takut, khasyah nanti oleh makna khasyah. Khasyahnya khaufu ma'al ijlal, nyan khasyah. Rasa takut kepada Allah yang disertai pengagungan Allah. Takut karena mengagungkan, sebab Allah memiliki sifat jalal. Sifat jalal daripada Allah itu Allah memiliki kudrah, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan tanpa batas, kekuasaan yang absolut tanpa batas. Jadi Allah memiliki sifat jalal. Takut kepada Allah, takut ma'al ijlal. Al-kuh ma'al ijlal yang khasyah. Nah, ladum takut karena tak agungkan, ia tanya ia tentera nah. Tanya ia tentera masa komplit kan ia ada kebudi. Kan tak ijlal, tak hormati tentera. Kan karena rasa takut karena tak agungkan tentera. Milagi ia ada ke gure, ia ada ke ulama-ulama yang saleh kan takut karena ijlal, tak hormati, tak agungkan. Yang ladum takut karena nak budi baca jaroi, tapi pada melikat apa yang naikkan, yang kan takut ma'al ijlal, kan khasyah. Khasyah kepada Allah, takut yang disertai perasaan mengagungkan Allah, yang berukun khasyah. Ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dibarengi oleh khasyah. Makanya setiap ilmu yang tidak ada khasyah sertanya, maka tidak ada kebaikan padanya ilmu, bahkan tidak dinamakan pemilik ilmu tersebut orang alim secara hakikat. Tidak boleh nak gebuhnan orang alim, itu alim secara majaz, tapi kan alim secara hakikat. Kalau Rabi' bin Anas, kan Rabi' bin Anas semoga Allah merahmatinya, ketika mentafsirkan firman Allah, innama yakhsyallah min ibadihi ulama, wa taragkeun man lam yakhsyallah falaisa bi alim. Di Rabi' bin Anas waktu tafsir firman Allah, innama yakhsyallah min ibadihi ulama, dijelaskan ini bahawa orang yang hendak takut kepada Allah hendak kira orang alim. Tikan alim. Ala tara, apakah kamu tidak melihat sesungguhnya Daud alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, artinya Daud dan artinya Nabi kita yang rahmat dan sejahtera. Qala, berkata Daud, zalika bi annaka ja'altal ilma khasyata wal hikmata al iman bika fama ilmu man lam yakhsyaka fama hikmatu man lam yu'min bika. Berkali Nabi Daud, demikian itu kenapa hakikat ilmu bermanfaat adalah ilmu yang dibarengi rasa khasyah. Demikian itu dengan sebab engkau wahai Allah, engkau jadikan ilmu itu rasa takut akan engkau. Karena makna ilmu benar rasa takut. Berarti yang engkau orang berilmu, orang yang rasa takut. Dan dengan sebab engkau jadikan hikmah akan iman dengan engkau. Orang yang nak hikmat. Apa makna hikmat? Nak ke imanan. Ucapan tak baru peraba. Mengalir-alir dia bergatur kata-kata. Selama hana iman, hana hikmah. Baru kira hikmat benar iman. Jadi Allah menjadikan ilmu itu adanya rasa takut, menjadikan hikmat itu ada iman dalam hati. Wama ilmu, maka apa ilmu orang yang tidak takut akan engkau? Tidak ada artinya. Dan apa hikmat orang tidak beriman dengan engkau juga tidak ada nilainya. Yang mana nak berah di Nabi Daud? Pak berah? Ada pak kau tulis kan? Mungkin lah kitab Nabi Daud, kitab dah Taurat. Kitab Zabur, Taurat dan Nabi Musa. Kitab Zabur yang haba-haba lang kitabnya genakal le para rahib, para pendeta-pendeta yang mendum sampai teruk riwayat je ke sahabat tabi'in sampai ke ulama-ulama duduk. Qala fi lataifil minan, kun Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Lataiful Minan, fasyahidul ilmi alladhi huwa matlubullah al-khasyah lillahi ta'ala. Maka bermula bukti ilmu yang dianya ilmu tersebut tujuannya Allah, itu takut bagi Allah. Orang niat buat rana ni pegah tujuan karena Allah. Yang tu membuktikan niat buat yang tujuan karena Allah.
kena rasa khasyah kepada Allah. Syahid dalil, bukti, saksi. Maka bermula bukti ilmu yang adanya ilmu tujuannya Allah, itu adanya rasa takut bagi Allah. Wa syahidu al-khasyah muwafaqatul amri. Bermula bukti adanya rasa takut kepada Allah, muwafaqatul amri, itu selalu mengikuti apa yang Allah perintah, bercocok dengan perintah Allah, baik melanggih. Ada menyo dalam kehidupan danyo urang beut na melanggih, yang tanda danyo hana khasyah. Menyo hana khasyah tanda niat ya beut pun kan karena Allah. Tahu niat beut macam tu. Nangon long tiro jamun ni no. Pak lam lo, tabaglah. Penatrik beut lai montun. Gaknya giak beut jamun gedengo nasibin ni daya. Jadi cara ipegah ayu. Ipegah hidayah nasibin. Sibinnya cara ngi pasang listrik, cara ngi pasang IPI lang kulah, pasang pipa tak cereng. Karena penasaran lah kayak beut nyan motivasi kayak beut daya. Jamun urang prokeun urang Kuta Cane yang model lagi bu Engku Chandra Engku Andang nah urang Kuta Cane nan ngebek salah le arani le sonang atua lung. Panggilan Tibin ni daya, Tibin kaku Tibin kena Tibin gede. Dengan tugas ke model tugas Engku Chandra pasang listrik, pasang pipa, PAI lang mo ni pihak puberesan yu muka mecet. Adi pegah hati liawak yang mudi cerita-cerita kampung. Pegah hati keadaan mudi dia mentangani bagian listrik, bagian PPI yang pula Tibin. Di kana hanai tafsil ma huwa Tibin, apa itu Tibin? Mungkin yang tasawur la mule urang tabau belah ngalung yan, Tibin yan buah. Adik kan penasaran kok nabu cara ngipegak listrik kan. Bagi PI lang kulah la lebu yan. Dengan motivasi kan ayat ber kadang-kadang. Kaya nak trik udang mungkin sampai hana sampai tamat ke ber. Karena motivasi pi kadang-kadang. Mungkin mantuk no kala hana ko Tibin. Jadi untuk dah buktikan motivasi tanya ayat ber betul-betul matlub Allah. Karena tujuan ke Allah, berarti nak rasa khasyah ke Allah. Bukti nak rasa khasyah muwafaqatul amar. Tak muwafaqah dengan bina perintah Allah baik mukhalafah. Amma ilmun takunu ma'ah ar-raghbah fi dunia. Adapun ilmu yang adalah besertanya ilmu itu ar-raghbah, gemar pada dunia, tamalluknya mengambil muka atau menjilat. Tamalluk li arbabiha, mengambil muka bagi pemilik-pemiliknya dunia. Mengambil muka dalam kamus KBBI ini menulis berbuat sesuatu yang membuat orang supaya senang atau sayang. Ya kan? Mencari muka. Mengambil muka. Mengambil batala ilm. Kok je le bata. Jadi kalau bukan ilmu mengambil muka. Makna mengambil muka kan tacok muka gop tak tarik katanya ada pakai katanya kemenan. Makna mengambil muka, kata-kata mengambil muka dalam bahasa Indonesia iaitu berbuat sesuatu untuk membuat orang supaya sayang dan senang ke katanya. Ya kan bukan yang bahasa Aceh pada kan lemeh minta lembu yang macam lah istilah. Yang minta lembu buat gurai. Kenal ke kelam tanya? Yang pandai nak punai kelas si minta lembu tu kan. Minta lembu buat gurai, pakai pupuk kan. Yang minta pula masalah ini cari muka macam-macam dalam bahasa tu. Dalam bahasa Arab kan tamalluk dengan kaf kan dengan yang memiliki tamalluk. Jadi ilmu yang beserta ilmunya membuat seseorang gemar kepada dunia dan mengambil muka bagi arbab dunia. Arbab dunia orang-orang yang sahib dunia, urang bitat dunia, minta lembui buat urang bitat dunia, minta lembui buat orang kaya, minta lembui buat penguasa. Wasarful himmah, dan ilmu yang ada sertanya ilmu sarful himmah, memaling ubina tekad, semangat, himmah tekad, semangat, mengapu terjemahan ni. Memaling semangat atau tekad liktisabiha, untuk mencarinya dunia. Wal jama', menghimpun. Wal iddikar, menabung dunia. Wal mubahah, bangga-bangga. Wal istikbar, untuk buat sombong, untuk bersikap sombong. Watulil amal, panjang angan-angan. Nisyan akhirat, lupa ke akhirat. Fama aba'an min hadal ilmu min ayakuna min warasatil anbiya. Maka alangkah jauh daripada ini ilmu
itu ilmunya seseorang daripada bahawa ada ilmu tersebut daripada warisan para nabi. Mungkin yang ilmu warisan nabi. Dia dah pegah dalam pidato al-ulama warasatul anbiya. Itu yang ada contohkan yang tawarisi pada nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Tenang masyarakat bengih ketengku, tahardi masyarakat. Damai hadis nabi al-ulama warasatul anbiya. Ilmu yang nak bertanya hana menunjukkan ciri-ciri warasatul anbiya. Yang paling bahaya. Alangkah jauh henengku, jauh daripada ini ilmu, itu ilmunya seorang daripada bahawa ada ilmu tersebut daripada warisan para nabi. Wa hal yantakilu syai' al-mawrus ilal waris illa bi sifatil lati kana biha indal mawrusan. Bukankah ketika terjadi perpindahan sesuatu yang diwarisi kepada orang yang menerima warisan kecuali dengan ciri-ciri yang ada benda tersebut dengan ciri-ciri tersebut ketika masih di orang yang kita warisi padanya. Harta warisan kan bila gesat. Hai pandai pespa antik taknya harta warisan nek lu nyamunan. Manji banda masa Ninja Double R. Pandai Ninja Double R harta warisan nek tu lu nyamun. Masa nek tu dia kalau benar Ninja Double R. Masa banda motor Ferrari, pandai motor Ferrari kan harta warisan nek kamu masa Belanda. Mana nak nek masa Belanda kalau benar Ferrari. Yang namanya warisan pasti barang yang sama seperti yang dimiliki oleh yang kita warisi. Kita mewarisi benda-benda mesti tangan ontel-ontel, tangan unta. Tangan nyan je tak pegah harta warisan. Ni barang-barang baru tak pegah warisan. Nanti pakai api iPhone 10, iPhone 10X. Tengok apa ni api kan? Harta warisan nek dia. Ni harta warisan nek, iPhone ni dan tuan padu merona. Ada pegah harta warisan nek tu. Jadi ilmu lagi sih, ilmu yang warisi oleh Nabi kan ilmu untuk bangga-bangga, kan ilmu untuk mencari dunia, kan ilmu untuk menghimpun mata benda dunia, kan ilmu yang konsekuensi ilmunya mengakibatkan seseorang panjang angan-angan dalam hidup yang melupakan akhirat. Kan mana ilmu yang warisi Nabi? Mendengar menyebab katanya ahli ilmu hana lagi yang warisi oleh Nabi, berarti ilmu yang nak bertanya kan warisan Nabi. Karena yang namanya warisan harus sama persis, lanjut beda. Walau nilai ji mungkin beda, tapi ciri-ciri ji harus sama. Nilai ilmu buat Nabi benar sama dia bertanya. Tapi ciri-ciri bersama, karakter ji sama. Walau nilai ji, kualitas ji ana sama. Yang maksud ini kan hal puan untuk ingkari bermakna nafi. Tidaklah berpindah sesuatu yang dipusakakan kepada penerima pusaka kecuali dengan ciri-ciri yang ada dengannya ciri-ciri barang tersebut ketika mantang di orang yang diusakakan kepadanya. Wa mislu man hadhil awsafuhu minal ulama mislu syam'ah tudhi'u ala ghairiha wa hiya tahriku nafsaha. Bermula perumpamaan orang yang bermula ini ciri-ciri yang disebutkan di atas itu ciri-cirinya orang daripada para ulama, itu perumpamaan lilin yang membakar menyinari di atas lainnya padahal dianya membakar dirinya sendiri. Ulama yang memiliki ciri-ciri seperti di atas sama seperti lilin, memberi terang kepada orang lain tapi membakar diri sendiri. Ulama yang memiliki ciri-ciri seperti di atas memberi hidayah, memberi pelajaran, mengajak orang lain kepada surga tapi dirinya mendatangi neraka. Mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah tapi dirinya semakin jauh daripada Allah. Sama seperti lilin, memberi cahaya untuk orang lain tapi membakar diri sendiri, lama-lama habis terbakar. Orang lain penguh icap manfaat dengan cahaya yang nak buat lilin, draw lilin habis, hampir habis dah, habis sapu tanding aili. Yang kemudian tanya nak ilmu ni hana manfaat kero, manfaat ke gop lah. Ilmu yang hana manfaat kero manfaat gop ke game barat ni, game barat lilin kan. Ja'alallahu ilma alladhi alimahu man hadza wasfuhu hujjatun alih. Doaan semoga jadi oleh Allah akan ilmu yang dipelajari oleh man muno, akannya ilmu. Semoga jadi oleh Allah akan ilmu yang dipelajari akannya ilmu oleh man yang bermula ini itu ciri-cirinya man akan kehujjah di atasnya.
ilmu itu hujjatun alaihi atau hujjatun lahu. Kata-katanya dalam hadis bagi pegang Al-Quran. Al-Quran itu hujjatun alaika atau hujjatun laka. Apa beda punya hujjatun alaika menjadi musuh, memberatkan dia. Qurannya je ke hujjah alaika. Mana je baca? Baca-baca tu. Ana tamai lagi dalam Quran. Yang Quran laknat tu. Quran hujjatun alaika. Jid ke bukti argumen yang memberatkan engkau. Yang hujjah alaika. Yang hujjah laka jid ke pembela. Ilmu lagi yang sid. Ilmu ada kala hujjatun alaika. Yang ilmunya bermanfaat. Jid ke pembela dia. Bermanfaat sampai truk mati di mentang manfaat deh. Ila mata ibnu Adam yang kata amaluhu ila min salas, termasuk lang min salahnya itu ilmen yuntafa bih. Jadi ilmu yang hujjatun alaika, hujjatun laka, yang ilmu yang bermanfaat. Tapi sebaliknya ilmu yang hana bermanfaat, yang hujjatun alaika, memberatkan di atas engkau. Juk ke musuh, memberatkan. Dalam hadis Allah kesiksa satu kali atas dosa orang jahil, kesiksa 10 kali lipat atas dosa orang alim. Nanti ilmu je ke hujjatun alaika kan hujjatul laka. Makanya berdoa li dengku. Hantar tadi je ke namin. Berdoa li dengku semoga Allah dijadikan ilmu yang dipelajari akannya ilmu oleh orang-orang, oleh ulama yang bermula ini itu ciri-cirinya hujjah di atasnya. Wasababan fi taksiril uqubah ladaihi, dan semoga alam menjadi faktor pada memperbanyak hukuman Allah di atasnya di sini. Jadi dengan ilmu je ke hukuman mutamahla hukuman Allah dekatnya. Anda je ke namin ke kunang utih ni. Soleh depan doa Allah. Ha? Apa? Tudan tu. Tudan mirin tu tudan. Tudan tu apa je? Pane tudan qala fi lataifil minan. Kan ibarat kita lataifil minan. Qala fi lataifil minan fasyahidun ilmi alladhi wa bla 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 sampai habis Petro ba intaha. Juga tudan ni. Lataiful minan yan kitab Syekh Ibn Athaillah. Juga ialah yang tukang doa. Kau sirawali yang orang sufi. Syekh Ibn Athaillah pengarang kitab Hikam. Nah, kitab la ilmu yang Lataiful Minan. Belum le kitab yang Lataiful Minan dan kitab At-Tanwiru fi Isqatit Tadbir. Hana tu baik tak bina galipe. Dia letak kitab karangan Syekh Ibn Athaillah Zakandari. Kegayaan lagi doa lah ya. Nanggayaan terbukti makbul doa. Dah juk kena minan ya tu. Kena sejarah yang begah kan? Nah sejarah antara Ibnu Hummamnya dia ziarah kubu Ibnu Athaillah Zakandari. Baca Quran dok gede dekat ziarah. Ada baca surah Al-Hud, surat Hud baca nah terus bahasa ayat yang nan menulis wa minhum syaqiyyu wa sa'id. Bahagian daripada mereka itu manusia itu naurung celaka dan naurung yang bahagia. Dengar baca ayatnya dengar suruh Ibnu Athaillah dalam kubu. Laisa bainana syaqiyun. Di antara kita tidak ada yang celaka. Tinggal kang wasit li Ibnu Hummam. Ibnu Hummamnya kibar ulama Hanafiyah, pembesar ulama mazhab Hanafi. Ibnu Athaillah mazhab Maliki. Jadi wasit li Ibnu Hummam yang meninggal ning semuyup buta dengan kubu Ibnu Athaillah Zakandari. Kah lagi antara kubu Ibnu Hummam dengan kubu Ibnu Athaillah Zakandari. Telung jak Mesir rian akhir 2017 awal 2018 kena ziarah kubu Ibnu Athaillah. Kubu Ibnu Athaillah daerah pinggir kota Kairu nan tempat ji Muqattamnya daerah le kubu-kubu nan tu. Ni Tarim Tambal, ni Madinah Baqi kan daerah kubu-kubu ni. Yang di Mesir Muqattaman tok kenan kana ilung ka awal ilung baca sejarah Ibnu Athaillah. Dia ziarah baca sama dia 3 truk tepo nama kubu Ibnu Athaillah. Mau pikiran lompat kubu Ibnu Hummamnya yang berpegah dalam sejarah. Ni kan ada yang bahasa Arab nak jid dah. Longhoi mudir Mahat Ali yang Cirebon kan pernah agak kuliah di Maroko kan, jid bahasa Arab. Dan cerita dia bagaian. Dia habis cerita Cina tolong tayang sahabat penjaga masjid. Tayang penjaga masjid. Ya meju kamu buat kubu Ibnu Hummam. Rupa je likut masjid. Mesti lagi yang masjid. Yang masjid lagi ke masjid tayang juga deh.
Ini mihrab. Ini nak pintu tabah untuk tamang bak kubu Ibnu Athaillah. Ini lah ruangan. Ini lah ruangan. Ini masjid. Ini ruangan tabah. Ini lah ruangannya kubu Ibnu Athaillah. Kubu Ibnu Hammam. Hanjit dah tamang dak ruangannya. Pada tubik dari luar masjid. Tajak dak samping. Dia dak samping. Kena likatnya. Hanajik Syed Paji. Makan 6 pagi handa. Bila kamu tanya. Ya entak le bila. Ni entak dia buat kubunya ni buka. Kubu mengunci kan. Dibuka. Ada kemudian lain anak dia sampai datang kubu Ibnu Hammam. Pegah le penjagaan nya guasit le Ibnu Hammam kerana agaknya gejaga adab dengan Ibnu Athaillah yang meninggal long baik nak kubu santut dengan Ibnu Athaillah belum ngiyup beratnya iatu. Ni mukatamnya tempat ji agak dataran cet-cet menankan hari. Di kubu Ibnu Athaillah iatu kubu Ibnu Hammamnya miyup becut. Ada datang lain anak dia. Nya bukti batra. Tapi mak kubul doa Ibnu Athaillah kan anda je kena min no. Kayu tira nak tahu kena min. Anda je kena minan. Man lakem mendang Allah berselamat tanya baik roh dalam kelompoknya. Nyotek di kamari merirak roh berawai ke bersadar tu. Amin. Yang tanya ta amin. Tak lakem doa lakem jelaka ke tanya kan. Anak ada puian urang buat kitab kat nyanyo model menan. Anak ada pu urang buat ke jamun menan kan. Rumah ke jamun, orang jamun BO kitab tasawuf kebut langsung ngamai tengok mana bebut buat. Gaya mio orang jamun ini hana tanakut antara palih malim. Malim tak botago, palih botago katanya. Yang jamun tanakut kan, urang ka malih ham palih. Ya urang palih ham malim. Yang jamunnya hana dia akhirnya hana je kelafai tanakut li. Hana je kelafai didden, hana didden li. Hanya ke contoh didden. Mak malim bi malim, alim muta nasik, alim mutahakik, alim mutahatik, ya kan? Dalam kitab taklim dalam mengatakan alim mutahatik, urang malim tapi berbuat dosa. Jahil mutanasik, urang jahil tapi nusuk ke ibadat deh. Inna pun Oma mati wa nusuki wa mahyaya. Nusuki kan ibadatku. Tanasuk beribadat menaji. Jahil mutanasik, urang jahil tapi galak beribadat. Tanasuk kan wadan takalluf. Galak, sering-sering tat. Galak berat-berat tu lain ibadat. Ibadat kan ibadat sekedar menteng, rajin ibadat. Kanda kan mutanasik. Dia jahil mutanasik. Memang alim mutahatik. Mutahatik itu orang buat maksiat, berlaku fasik. Yang le punya ke jamun. Ya wai ana urang alim jamun identik dengan khasyah. Kalau Al-Quran inama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ini ana identik le. Alim geroi, khasyah geroi. Kan wa kana Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Sahal bin Abdullah semoga Allah meridainya, yaqulu berkata ianya Sahal, la taqta'u amran min umurid dunya waddin illa bi musyawaratil ulama tuhmadul akibah indallah. Jangan kamu putuskan satu perkara ni bab perkara dunia dan perkara agama kecuali dengan musyawarah bab ulama. Ulama tu tuhmadul akibah, ulama yang dipujikan mereka itu akan akibat. Ulama yang agaknya terpuji. Engkau ulama yang kasiah pada Allah. Tuhmadul akibah, ulama yang dipujikan akan mereka itu akan akibat. Akibat yang akhir dari segala perkara, akibat. Jadi rupaji musyawarah dengan ulama kan persoalan agama tu, persoalan dunia api musyawarah dengan ulama. Makanya me jamun, ini nak tak leh pi me jamun nah. Jamun masa-masa muda orang sik tengok. Yang tu buat tren ulang dia madengku ah. Ya jamun tren ulang pajan nak bertren bijak dia madengku, dempun-dempun dia madengku. Emangnya haba ulama salaf kan. Abdullah Sahal bin Abdullah kan tabi'in. Dari jamun kan ge pegah oleh ulama jamun segala perkara apapun hang diputuskan kecuali oleh musyawarah dengan ulama. Yang kan ulama ada nama gelar ulama, tapi yang tuhmadul akibah indallah, yang jeroh sendiri sisi Allah. Itu ulama yang nak khasyah, ulama yang nak rasa takut ke Allah. Main apa payah pada minta dengan qila kenki ditanyakan, ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, ditanya mbak Sahal bin Abdullah, kerana anak-anak ganyan Muhammad, maka ia ganyan Aba Muhammad, hayah si Muhammad. Kita tengok ayah Muhammad, man al ulama, so ulama pada tanya
non berani musyawarah berurusan dunia, berurusan agama, pak ulama. So ma ulama yan. Lagi kun bak YouTube. So manyan. Nan pat manyan, pat man ulama yan. Kalau berkata ianya Aba Muhammad, alladzina yu'siruna al-akhirah ala dunya wa yu'siruna Allah Ta'ala ala nufusihim. Pat man ulama yan, iaitu ulama yang mengutamakan akhirat atas dunia dan mengutamakan Allah di diri mereka. Ketika antara kepentingan diri dengan kepentingan Allah, kedahulukan kepentingan Allah. Antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, kedahulukan kepentingan akhirat. Yang kian yang ulama riu musyawarah li Aba Muhammad minum. Waqad qala Umar bin Khattab, dan sungguh li Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, fi wasiyatihi, dalam surat wasiatnya Umar bin Khattab. Gimana bergali Umar bin Khattab, wasyawir fi amrika alladzina yakhshawunallah, musyawarah olehmu dalam persoalan kamu akan orang-orang yang ada rasa takut akan Allah. Di Sayyidina Umar dalam wasiatnya tulis musyawarah bina perkara dengan orang yang termakut ke Allah. Yang ke ulama mana yang maksud? Waqala al-wasiti, kun al-wasiti semoga Allah meridainya, arhamun nas al-ulama, yang paling kasih sayang manusia itulah para ulama. Alasan li khasyatihim minallah, karena ada rasa takut mereka itu daripada Allah, wa isfaqihim, dan karena menyayangi oleh mereka itu mimma alamahullah, daripada apa yang telah diajarkan akan mereka itu oleh Allah, itu ilmu. Sayang ke ilmu, nak takut ke Allah, maka paling sayang kepada manusia para ulama. Dalam hadis Nabi, irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayang ke orang yang nak di bumi, niscaya akan disayang kamu oleh orang yang naik langit. Malaikat, para malaikat sayang, laki rahmat, laki barakat, kita tengok sayang kepada orang yang dalam dunia. Termasuk orang dunia murid dot. Maka ulama-ulama yang betul ina sifat kasyah, sayang ke murid. Tiga murid lagi gean ni. Maka tiga ya bunayya. Nah, ada dalam surat udih dalam kitab ayyuhal walad kan, ya waladi ya bunayya gehoi ke murid. Sama lagi gehoyan ni. Ya gure yang na rahmat, gure yang na kasih sayang, anggap muridnya punya jasa sehingga gure mendapat darajat di sisi Allah. Mihana murid saya nak sembut bintih. Mia tanya hana rahmat, tanggap murid berjasa hang dia harus tunduk dan patuh lagi tanya pegah. Berlaku tanya gure laksana seorang bos. Tanya hana rahmat kepada santri itu, hana rahmat kepada murid, hana sayang. Tanggap santrinya nak buah. Tanggap pu yang tanya yu ji hari pubut. Tanggap ji hanjit di langgar pu yang tanya perintah. Maka ulama yang nak kasiah, urang maksud gekalan mentang deh gekalan cahaya la ilaha illallah ba urangnya. Han bungeh. Kan bungeh ke urang, bungeh ke maksiat kan. Urang yang nak kasiah dalam dada, patai ge urang maksud gem doa ba Allah puji dosa, bagi terima taubat, bagi pampun dosa orangnya. Kan gak kata-katain, kan gak kan merangapu ya celah. Belum dah celah ke orang ramai. Maka ini beralih al-wasiti, yang paling sayang manusia adalah ulama. Orang maksud ada pandang li ulama, gelake doa ba Allah, ya Allah, ni puji ni pampun dosa saudara kamu yang Islamnya. Ni pampun dosa ji, ni bi hidayah ke ji. Kan mengeh, kan pubruk, kan celah. Yang paling arhamun nas. Kerana arhamun nas al-ulama. Ulama yang nak kasiah, ulama yang nak sayang ke ilmu. Jadi nak sayang ke ilmu, tak sia-sia ilmu. Ilmu kerah, tanya kerah nak dapat timang. Kan? Waqala fi tanwir, dan kun Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab At-Tanwir pada tafsir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Nabi bersabda, talibul ilmi takaffalallahu lahu birizqih. Orang yang mencari ilmu itu Allah takaffala, dijamin oleh Allah, takafful. Kena asuransi syar'i ini bernama takafful. Takafful ni juga asuransi. Asuransi saya ngeri insurans. Asuransi dijamin oleh Allah baginya penuntut ilmu dengan rezekinya. Jadi dia tafsir balain kiba makna Allah dijamin rezeki kan yang dah butuhnya mubah-bah langit, ke umpang mengguni-guni, ke umpang mengguni-guni, ke peng
Mengguni-guni atau peng mumpampang. Kemenan, kebagian jagani ni bipeng terbaru ni kemenan. Jadi makna Allah getanggung rezeki urang minta ilmu, gepemudah jalan untuk mendapat rezeki. Yang makna takafala. Ada gebi inspirasi dah tadi dia terinspirasi dia terpegat bubur. Tadi dia terinspirasi mukat bada. Tadi dia terinspirasi mukat mi calu. Iga mukat mi calu mulai pukul 8 menga sampai pukul saja orang. Ya kan? Orang mukat mi calu baik kula le. Dia dah mukat mi calu antara itengah 10 liter na lain cal sampai 10. Habis lebih dia tanya ngurun je. Yang takafalallah bi rezeki. Anda ke mana takafalallah bi rezeki? Urang luar, urang kampung, habis hotel ke muka mi calu di Kanuro. Muka mi calu baik sedih. Urang luar muka mi calu kantin di tengah jam serbu santri dari turun masjid, habis mandu. Lah gaya ibu yang mati peluh. Tengah jam kan muka. Tamah tengah jam ni pegat, tijam dengan. Yang mana takafalallah bi rezeki. Mana getanggung inan sahala permudah jalan untuk mendapat rezeki yang tegak dalam kitab syarah hadis. Kan makna ketanggung ino hana payah usaha tapu dai gerak rezeki ke menan. Gepemudah jalan untuk damang rezeki. Yang tanya yang minta ilmu. Jadi waktu tafsir hadisnya dalam kitab At-Tanwir, ke komentar oleh Syekh Ibnu Athaillah, i'lam tawi olehmu anal ilma bahwa ilmu haisu takarara fil kitabil aziz. Kira-kira berulang penyebutan ilmu dalam kitab yang mulia itu Al-Quran atau fi sunnah atau dalam hadis Nabi. Innamal murad bihi ilmun nafi'. Saya maksud dengannya ilmu yang bermanfaat. Berarti talibul ilmi yang takaffalallah birizqih, talibul ilmin nafi'. Kan ilmu yang dinama ilmu. Yang maksud ilmu ini adalah ilmu nafi'. Alladzi tukarinuhul khasyah. Ilmu yang dibarengi akannya ilmu oleh rasa takut. Wa tanifuhul makhafa, yang dikelilingi oleh takut. Taktanif, iktanafa kelilingi ni. Ilmu yang dibarengi dan dikelilingi oleh rasa takut, itulah ilmu bermanfaat. Kan Allah Subhanahu inama yasyallah min ibadihil ulama. Biasanya takut akan Allah pada hamba-hambanya oleh ulama. Abayana, maka dinyata oleh Allah anal khasyah talazum ilmi. Khasyah itu sesuatu yang talazum daripada ilmu, konsekuensi daripada ilmu. Konsekuensi ilmu khasyah. Mihana khasyah berarti ilmu tanpa konsekuensi. Talazumnya konsekuensi atau yang dilazimi pada sesuatu. Wa fuhima min hadza, dipahamkan daripada ini annal ulama inamahum ahlul khasyah. Bahasa ulama biasanya mereka itu ulama itulah ahlul khasyah, orang yang rasa takut. Demikian juga ketika ditafsirkan Allah Taala wa qala alladzina utul ilma, dan ditafsirkan Allah Taala warasikhuna fil ilmi, dan ditafsirkan Allah Taala yang hikayah daripada doa Nabi wa qur rabbi zidni ilma. Yang beda-beda ayat walaupun tapak tulis tapak geno dalam Quran beda-beda. Yang boleh nak berah memandu mata tafsirkan Allah Taala wa qala alladzina utul ilma warasikhuna fil ilmi wa qur rabbi zidni ilma. Yang maksudnya adalah ilmu nafi'. Orang-orang yang diberikan mereka itu ilmu nafi'. Orang-orang yang mantap dalam ilmu nafi'. Kekul Nabi, li Allah ba Nabi katakan olehmu hai Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhan tambah olehmu akan aku akan ilmu nafi'. Mandum ilmu nafi'. Kemudian kun Syekh Ibnu Athaillah lam bab tafsir sabda Nabi SAW, innal malaikah la tadha'a ajnihataha li talibil ilmi. Para malaikat itu dalam satu hadis la tadha'a, sungguh meletakkan akan sayap mereka bagi penuntut ilmu. Para malaikat rela sayapnya diinjak-injak para penuntut ilmu. Yang mana lagi penuntut ilmu an-nafi'. Apa penuntut ilmu an-nafi'? Mungkin dengar tak injak, getarik. Kami hidup rubah dah. Kali rubah. Mana rubah anda dia ke? Saya periksa. Kadang-kadang dia jawab dia kan tak maksud untuk ilmu nafi'. Karuh mijak tu sayap malaikat. Pas tu bertanya, oh singan kau tarik saya bang, tarik kat rubah dah. Yang kinayah kepada gelaki rahmat, gelaki keampunan, makna ji kepeduk sayup. Itu hana agam tipak dia tajak si berah ke peduk sayup malaikat. Kemudian kata Nabi Ilham al ulama warasatul anbiya, yang ulama yang nak khasyah, yang nak ilmu bermanfaat. Lain kata Nabi Ilham
Dan kata Nabi di sini, kibang kata Nabi di sini itu talibul ilmi takaffalallah birizki. Qauluhu bermula kata Nabi di sini talibul ilmi takaffalallahu birizki, innamal murad bil ilmi fi hadhil mawatin. Biasanya maksud dengan ilmu pada ini tempat itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat tersebut al-kahir lil hawa, yang dapat mengalahkan hawa nafsu, al-kami' lin nafsi, yang dapat menundukkan bagi nafsu. Wa dzalika yata'ayyanu. Bermula demikian ilmu bermanfaat yang mengalahkan hawa, menundukkan nafsu, yata'ayyan bid darurah. Yata'ayyanu bid darurah. Itu ta'ayyun dengan secara darurah, mesti. Mana je meno? Tak bertanggung haba Allah Ta'ala dan haba Nabi ke ilmu yang bermanfaat, yang dia ta'ayyun mesti dengan secara darurah, dapat elak. Hari tak murid yang makna talibul ilmi takaffalallahu lahu birizkinya ilmu pertanian. Dan belum warasikuna fil ilmi, yang maksudnya ilmu biologi. Rabbi zidni ilma, yang ilmu antariksa. Enam tidak maksud. Yang hanya benar dah maksud ke, karena demikian dah maksud ilmu manfaat yang mesti yang lain bidarrah dan secara daruri. Bahkan karena kalam Allah dan kalam Rasul itu lebih agung daripada dibawakan akan kalam Allah, kalam Rasul, dia tu selain ini ilmu nafi'. Kalam Allah kan kalam kan haba kecil empuneon. Kalam Rasul lagi kecil kan haba guru biologi baik sedih dengan ayat gula. Jadi dia bertanggung haba Nabi, haba Allah ke ilmu-ilmu yang lain, yang rasa-rasa ji kurang elok lah, kurang elok. Lebih agung haba Allah dan haba Rasul ketimbang tak bertanggung ho yang galak tanya kepada selain ilmu yang bermanfaat. Karena yang mariknya syari', al-lafzu idza utlika yumala ala urfil mukhatib. Kata kaedah, lafaz ketika disebut secara itlaq dipertanggung menurut kebiasaan orang yang mengeluarkan kata-kata tersebut, mukhatib. Yang mariknya Allah, tentek huruf Allah, huruf syari'. Yang mariknya Nabi, tentek huruf Nabi, huruf syari'. Tentek ilmu yang maksud li syara', iaitu ilmu yang bermanfaat yang dibarengi oleh khasyah. Anaruh ilmu lain, anaruh ilmu pertanian, anaruh ilmu biologi, ilmu matematika, ilmu antariksa, ilmu sebagainya macam-macam teman. Kan waqad bayyana dzalika, dan sungguh telah kami jelaskan akan demikian pada selain ini kitab. Jadi yang panjang lebar dijelaskan dalam kitab lain. Wal ilmu nafi' huwa alladhi yusta'an bihi ala ta'atillah. Dan bermula ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa dituntut bantu dengan ilmu dia tu taat kepada Allah. Ilmu yang mampu membantu tanya untuk taat kepada Allah. Wa yalzamukal makhafah, dan ilmu yang selalu melazimi akan engkau rasa takut daripada Allah, wal wukuf ala hududillah, dan berhenti di atas batas-batasan Allah. Hana berhenti di atas batasan Allah, hana melanggar. Pada unyan batas Allah, tak ada hana terlewat li. Tak unya atas paharum Allah, tak ada ngeju hana terlingka. Ni mana akan wukuf. Wukuf berhenti di atas batas-batasan Allah. Wa wadanya ilmu nafi' tersebut itulah ilmu makrifah dengan Allah, dan dicakup juga akan ilmu nafi' oleh pui cakup oleh ilmu dengan Allah. Termasuk ilmu Allah itu ilmu tentang zat Allah, sifat Allah, af'al Allah yang penuh dengan tauhid, dan ilmu dengan apa yang perintah Allah dengannya. Yang tapi kait idza kana ta'allamahu lillah, apabila belajar ilmu mandum matayan tujuan karena Allah, kan mencari kebanggaan, kan mencari derajat, kan untuk mangat diikuti oleh manusia. Yang kan ilmu nafi'. Jadi kesimpulan ilmu nafi' bagaimana nak perah dalam ihya, dia kesimpulkan ada 7 buah ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yang kita semakin menyadari aib-aib yang ada pada kita, aib-aib yang telah kita lakukan. Semakin tinggi ilmu, semakin merasakan diri kerdil. Semakin tinggi ilmu, semakin merasakan diri banyak aib dan kekurangan. Maka sebagian ulama, al-ilmu salah satu asbarin, ilmu itu 3 jengkal. Idza dakhala fi shibril awal, apabila masuk seorang dalam jengkal pertama, takabbara, bersikap takabbur. Orang yang memiliki ilmu 1 jengkal cenderung bersikap takabbur, sering membanggakan diri, menganggap orang lain remeh, seolah-olah akulah yang punya ilmu. Wa idza dakhala fi shibris sani, apabila orang masuk dalam jengkal kedua, tawadha'a, bersikap tawadhu, merendah diri.
orang berilmu yang bersikap tawaduk biasanya sudah masuk dalam jengkal kedua. Tak tentera akan dikret balok li, kala balok. Ada orang majid silat ke baru langkah pun. Orang majid silat baru langkah pun, ngan manok pi sabi lembu ro. Manok i grup balik i toboh yang pi kau dip silat nam tepu nah. Yang baru jengkai pun kun. Orang yak beut nya baru jengkai pun truk orang kampung salang kuimum. Salang kuimum, denang kuimum. Kuimumnya badai gurei nek koknya kan gurei ya, gurei nek ke. Kanan salah surah bacut, gedang je dengar kedua Jumaat ge tunjuk je lamatang kuimum you trun bakai kena. Yang berarti yang ilmu baru jengkai pertama. Orang yang baru ilmu jengkai pertama takabbur. Idza dakhala fi shibri sani tawadhu'a. Wa idza dakhala fi shibri salis jengkal ketiga alima annahu la ya'lam. Menyadari sesungguhnya dia belum tahu apa-apa. Ini ada tak Imam Malik pelubah masalah katanya lipat dari Negara Syam gejak orang Madinah bab Imam Malik dia tanya pelubah masalah dia jawab pelubah yang lain 56 tu kala adri karena Imam Malik dah kalah fi sibri salis kata mu lah nyingkai ke kala adri kan sampai kita yang dalam le utusan yang mereka mau kibam pegah dekat orang kampung hai ni pegah ju pegah Imam Malik la adri han ju pegah pun dan yang lam kan la adri je. Yang punya katuk bak jengkai keleh. Maka hati-hati ilmunya baik je ke penyebab tanya berbangga diri. Maka benar ciri yang kedua dalam kitab Ihya ilmu yang bermanfaat iaitu kita semakin menyadari aib-aib yang kita lakukan. Kemudian ciri yang keleh bertambahnya makrifat kita kepada Allah dengan semakin banyak beribadah kepadanya. Bertambah makrifat dibuktikan dengan bertambahnya ibadat. Yang keempat, berusaha untuk meminimalisasi cinta kepada dunia. Yang kelima, menambah rindu dan cinta kepada amal akhirat. Yang keenam, mengoreksi perbuatan-perbuatan kita yang tercela dan berusaha untuk menghindar dari perbuatan tersebut. Kemudian terakhir yang ketujuh, selalu dijauhkan daripada tipu daya setan. Yang kan ilmu yang bermanfaat ciri-ciri je. Silakan merenungi, bermuhasabah, mengintrospeksi apakah ciri-ciri yang 7 tersebut sudah ada pada diri kita masing-masing. Tidak usah dijawab di sini, jawab dengan hati masing-masing. Kajian kajian retain ni kali 30 dalam ke baru kajian cuman kerana yang menyangkut dengan masalah benar cinta kepada dunia, cinta kepada tahta, cinta kepada kemegahan yang memandum buat yang bisa membuat hati jadi keras. Man baru kana hana lulum pegah na untuk supaya hati tanya menghilangkan keras hati na proken wirid miunete mamai firon haitem dekli he dalam suluk dego klik ron dekem ada nekem gorong klik alian hana nebut tok hana membuat drone semakin dekat dengan Allah, semakin takut dengan Allah. Yang pengaruh imbas daripada keras hati. Keras hati pengaruh daripada banyak dosa. Nah, amalan wirid untuk menghilangkan keras hati, baca tirtoga bunga, tirtoga teput. Itu wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Apa yang Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Yang baca tirtoga bunga, tirtoga teput yang ubat untuk menghilangkan keras hati.